Abu Nawas dan pedagang cincin ajaib. Pada suatu pagi yang cerah, angin sepoi-sepoi berhembus di sepanjang pasar kota, membawa kabar tentang kedatangan seorang pedagang cincin misterius yang baru saja tiba dari negeri yang jauh. Abu Nawas, yang sedang berjalan-jalan di pasar seperti biasa untuk mencari bahan makanan, mendengar perbincangan para pedagang yang tertegun dengan berita tersebut. Mereka berbicara dengan nada penuh kekaguman, bahkan ada yang berbisik seakan pedagang itu membawa harta karun dari dunia lain. Pedagang itu, kata seorang pedagang daging kepada temannya, mengaku membawa cincin-cincin ajaib yang bisa membuat pemiliknya kaya raya dalam semalam, memberi mereka kekuatan yang luar biasa, atau bahkan cinta sejati yang mereka inginkan. Cincin itu bisa mengabulkan segala permintaan. Abu Nawas, yang sedang mendengarkan dengan penuh perhatian, mulai merasa curiga. Ia tidak terlalu mempercayai cerita-cerita tentang benda-benda ajaib yang sering beredar di pasar. Cincin ajaib? Mungkin ini hanya tipu daya untuk menarik orang-orang bodoh, pikirnya. Meskipun begitu, rasa ingin tahunya muncul. Abu Nawas dikenal sebagai orang yang suka menggali informasi dan mencari tahu kebenaran di balik cerita-cerita yang beredar. Seiring berjalannya waktu, kabar tentang cincin ajaib tersebut semakin menyebar di seluruh kota. Orang-orang mulai berdatangan dari berbagai desa dan kota tetangga, berharap bisa melihat dan membeli cincin tersebut. Bahkan, beberapa pedagang yang biasanya sangat berhati-hati dalam bertransaksi, mulai mengubah nada mereka dan bercerita tentang potensi keuntungan besar yang bisa mereka dapatkan jika membeli cincin itu. Saya mendengar cincin itu bisa mengubah takdir, kata seorang pedagang rempah-rempah dengan penuh semangat. Apapun yang kita inginkan, asal kita cukup berani memintanya, bisa jadi kenyataan. Abu Nawas merasa gelisah mendengar cerita-cerita itu. Ia tahu bahwa banyak orang yang mudah tergoda oleh janji-janji manis dan khayalan. Dan pedagang cincin itu pasti memanfaatkan hal ini untuk mendapatkan keuntungan besar. Jika cincin itu benar-benar bisa mengabulkan permintaan, kenapa pedagang itu tidak menjadi kaya raya dan tidak perlu menjual cincin-cincin itu kepada orang lain? Pikir Abu Nawas dengan sinis. Meskipun demikian, rasa penasaran tetap menguasai dirinya. Ia memutuskan untuk mengunjungi pasar di hari berikutnya, ketika pedagang cincin itu diperkirakan akan tampil di depan keramaian. Abu Nawas ingin menyaksikan sendiri apa yang terjadi, dan apakah cincin itu benar-benar memiliki kekuatan seperti yang dikatakan orang. Pagi hari berikutnya, Abu Nawas tiba lebih awal di pasar. Suasana pasar begitu hidup, dengan suara tawar-menawar pedagang, deru langkah kaki pembeli, dan bau rempah-rempah yang menyelimuti udara. Abu Nawas berjalan pelan sambil mengamati sekitar, mencari sosok pedagang cincin ajaib yang kabarnya akan muncul di tengah keramaian. Di ujung pasar, tepat di bawah pohon besar yang rindang, Abu Nawas melihat seorang pria tua berjubah panjang berdiri, dikelilingi oleh kerumunan orang. Pria itu memiliki wajah keriput, dengan mata yang tajam, dan senyum yang tampak penuh rahasia. Di tangannya, ia memegang beberapa cincin yang berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Seolah-olah cincin-cincin itu memiliki kehidupan sendiri. Para pengunjung pasar tampak terpukau oleh kilauan tersebut, seolah mereka tidak bisa menahan diri untuk mendekat dan melihat lebih dekat. Abu Nawas memperhatikan dengan seksama. Ia tidak terkesan dengan kilauannya. Justru, ia merasa ada sesuatu yang janggal. Ini pasti tipuan, pikirnya. Cincin-cincin itu pasti dibuat dengan bahan yang murah, dan pedagang ini hanya bermain dengan pencahayaan untuk menipu orang. Namun ia tidak langsung bergerak. Sebagai seseorang yang sangat berhati-hati, Abu Nawas lebih memilih untuk mendekat secara perlahan dan mengamati lebih jauh. "Selamat datang Tuan," seru pedagang cincin dengan suara yang dalam dan ramah. Begitu melihat Abu Nawas mendekat, "Apakah Anda tertarik untuk melihat cincin-cincin ajaib yang dapat mengubah hidup Anda?" Pedagang itu tersenyum lebar, menunjukkan deretan cincin berkilauan. Abu Nawas, dengan wajah datar, membalas dengan nada sinis, "Apa yang membuat cincin ini begitu ajaib, Tuan? Apa benar cincin ini bisa mengabulkan segala permintaan?" Pedagang itu menatap Abu Nawas dengan tajam, seolah menilai kepribadian orang yang ada di hadapannya. "Ah, Tuan pasti orang yang bijaksana, tidak mudah percaya pada cerita-cerita biasa," kata pedagang itu, seolah mengerti apa yang ada di pikiran Abu Nawas. "Tapi percayalah, cincin-cincin ini telah mengubah hidup banyak orang. Saya sendiri telah menyaksikan orang-orang yang datang kepada saya dengan tangan kosong dan berkat cincin ini.
mereka sekarang hidup dalam kemakmuran. Abu Nawas menatap cincin itu lebih dekat, memperhatikan detailnya. Cincin yang pertama dipilih pedagang itu untuk ditunjukkan memiliki batu besar yang memancarkan cahaya biru yang menawan. Ini adalah cincin untuk kekayaan, jelas pedagang itu. Begitu Anda mengenakannya, Anda hanya perlu memikirkan kekayaan yang Anda inginkan, dan kekayaan itu akan datang kepada Anda. Dengan pura-pura tertarik, Abu Nawas bertanya, apa benar cincin ini bisa mengubah nasib seseorang begitu cepat? Sepertinya saya sudah memiliki cukup kekayaan. Saya lebih tertarik pada kekuatan dan kesehatan. Pedagang itu tertawa kecil. Tentu Tuan, cincin ini juga bisa memberikan kekuatan luar biasa bagi pemakainya. Cincin ini telah membantu banyak pejuang untuk memenangkan pertempuran dan memberi mereka keberanian untuk menghadapi segala rintangan. Abu Nawas mendengarkan penjelasan itu sambil berpura-pura terpesona. Lalu, bagaimana jika saya menginginkan cinta sejati? Mungkin cincin ini bisa membantu saya mendapatkan hati wanita yang saya inginkan. Tanya Abu Nawas dengan nada menggoda. Pedagang itu tertawa lebih keras, seolah tidak bisa menahan diri. Ah, Tuan, cinta sejati. Cincin ini lebih dari sekadar memberi kekayaan dan kekuatan. Ia juga bisa menyatukan hati yang terpisah, memberikan kebahagiaan yang abadi. Cincin ini adalah jawaban bagi setiap keinginan Anda. Abu Nawas mulai merasa geli mendengar omongan pedagang itu. Ia tahu betul bahwa semua ini hanyalah kebohongan dan tipu daya. Namun, ia tidak ingin langsung menyerang pedagang itu. Baiklah, kata Abu Nawas dengan tenang. Saya tertarik untuk membeli cincin ini, tapi saya ingin melihat apa yang saya dapatkan dengan harga yang lebih terjangkau. Pedagang itu tersenyum lebih lebar, menyadari bahwa ia telah berhasil menarik perhatian Abu Nawas. Tentu Tuan, saya akan memberikan harga yang sangat murah hanya untuk Anda. Tapi ingat, cincin ini sangat langka, dan harganya biasanya sangat tinggi. Abu Nawas berpura-pura mengangguk, meskipun dalam hatinya ia mulai merencanakan bagaimana cara menguji cincin tersebut. Saya ingin mencoba cincin itu, kata Abu Nawas dengan sikap yang tampak serius. Tapi saya hanya akan membayar jika saya merasa ini benar-benar sesuai dengan apa yang Anda katakan. Pedagang itu dengan cepat mengambil cincin dari tangannya dan meletakkannya di jari Abu Nawas. Percayalah Tuan, Anda tidak akan menyesal. Ia memandangi Abu Nawas dengan penuh keyakinan, sementara Abu Nawas hanya tersenyum tipis, menyembunyikan rasa curiganya. Setibanya di rumah, Abu Nawas tidak langsung mengenakan cincin itu. Ia meletakkannya di atas meja kayu tua, menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Cincin itu berkilau, seolah memancarkan cahaya sendiri, dan batu biru besar di tengahnya terlihat sangat indah, tetapi juga penuh misteri. Abu Nawas merasa ada sesuatu yang tidak biasa dengan cincin itu, dan ia tahu bahwa apa yang dijanjikan oleh pedagang cincin pasti ada konsekuensinya. Dengan hati-hati, Abu Nawas memegang cincin itu, merasakan beratnya yang tak biasa. Jika cincin ini benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa, aku harus hati-hati menggunakannya, pikirnya. Abu Nawas bukanlah orang yang mudah terpedaya, meskipun ia merasa tergoda oleh tawaran pedagang itu. Dalam dunia penuh tipu daya, ia tahu bahwa sesuatu yang terlalu sempurna seringkali memiliki jebakan tersembunyi. Malam itu, setelah makan malam, Abu Nawas duduk di kursinya, sambil memandangi cincin tersebut. Lampu minyak di ruangan itu menciptakan bayangan lembut di dinding, dan suasana menjadi semakin sunyi. Ia merasa waktunya telah tiba untuk menguji apakah cincin itu benar-benar ajaib. Baiklah, kata Abu Nawas pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Aku akan mencoba permintaan pertama. Dengan suara hati yang penuh keyakinan, ia mengucapkan permintaan pertamanya dengan tegas. Aku ingin kekayaan yang melimpah, lebih dari yang pernah aku impikan. Berikan aku emas, uang, dan harta, sebanyak yang bisa aku miliki. Begitu kalimat itu keluar dari bibirnya, sebuah sensasi dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Abu Nawas merasa seolah-olah ada kekuatan besar yang mengalir melalui cincin itu, menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia terdiam sejenak, menunggu apakah permintaannya akan segera terkabul. Tak lama setelahnya, suara pintu diketuk dari luar. Abu Nawas terkejut. Dengan cepat, ia membuka pintu, dan seketika itu juga sebuah keranjang besar berisi tumpukan uang dan emas dilemparkan ke dalam rumahnya. Mata Abu Nawas membelalak melihat apa yang ada di depan mata. Tumpukan uang itu hampir menutupi seluruh ruang tamu. Benar-benar ajaib, gumamnya hampir tidak percaya. Namun, seiring dengan kegembiraannya, ada sesuatu yang terasa ganjil. Mengapa tumpukan uang itu bisa datang begitu cepat dan begitu banyak?
Ia memeriksa uang itu, namun tak lama setelah itu, beberapa orang asing mulai muncul di ambang pintu. Wajah mereka tampak tidak senang. "Ini milik kami, kembalikan!" teriak seorang pria dengan suara marah, diikuti oleh beberapa pria lainnya yang tampaknya juga ingin menuntut uang yang baru saja muncul di rumah Abu Nawas. Mereka mengaku sebagai kolektor utang yang selama ini mencari harta yang mereka percayai telah dicuri dari mereka. Abu Nawas terkejut, bingung, dan sedikit khawatir. Apa ini? Bukankah ini hanya permintaan untuk kekayaan? Kenapa sekarang muncul orang-orang yang menuntut uang yang bahkan tidak aku kenal? Pikirnya dalam hati. Dengan sigap, Abu Nawas mencoba berbicara dengan mereka. "Tenang, semuanya akan saya selesaikan. Jangan khawatir, kita bisa berbicara baik-baik." Namun, semakin ia mencoba berbicara, semakin banyak orang yang muncul, masing-masing dengan klaim yang berbeda atas uang dan kekayaan yang tiba-tiba ada di rumahnya. "Saya tidak tahu apa yang terjadi," kata Abu Nawas, berpikir keras. "Cincin ini membawa masalah, bukan kebahagiaan." Setelah beberapa waktu bernegosiasi, Abu Nawas berhasil meyakinkan mereka untuk pergi, meskipun dengan kesulitan. Ia menutup pintu dengan tergesa-gesa dan kembali ke dalam rumah, merasakan kepalanya pening. Ia duduk di kursi, memegangi cincin itu erat-erat, merasa bingung dan cemas. "Ini baru permintaan pertama, dan sudah muncul begitu banyak masalah," kata Abu Nawas dengan suara yang lirih. "Apa yang akan terjadi jika aku melanjutkan?" Namun, rasa penasaran Abu Nawas belum sirna. Ia tidak ingin menyerah begitu saja. "Ini hanya kesalahan kecil, aku bisa mengendalikannya. Aku akan mencoba permintaan berikutnya." Abu Nawas memandang cincin itu lagi. Ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa kekayaan adalah salah satu keinginan manusia yang seringkali menjadi bumerang. Tetapi ia merasa perlu untuk melanjutkan ujiannya. Dengan hati-hati, ia mengucapkan permintaan kedua. "Aku ingin tubuh yang kuat, kesehatan yang sempurna. Berikan aku energi dan kekuatan yang luar biasa." Saat kata-kata itu keluar, tubuh Abu Nawas seketika terasa sangat ringan, seperti ada kekuatan besar yang mengalir di dalam dirinya. Ia merasa sangat bugar, tidak ada rasa lelah atau sakit sedikit pun. Tubuhnya terasa bugar, seakan-akan ia bisa menjalani berjam-jam latihan tanpa merasa kelelahan. Namun, tidak lama kemudian, pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat mulai datang, satu persatu. Sejumlah besar barang tiba di rumahnya, dan orang-orang mulai meminta bantuan Abu Nawas untuk mengangkat benda-benda berat, memindahkan batu, dan melakukan pekerjaan yang tak ada habisnya. Meskipun tubuhnya kuat, pekerjaan itu terus datang, tak ada jeda. Abu Nawas merasa kelelahan meskipun tubuhnya sehat. Ia mulai menyadari bahwa cincin itu tidak memberinya kebahagiaan sejati. Setiap permintaan yang ia buat membawa konsekuensi baru yang lebih besar dan lebih menuntut. "Aku hanya ingin tubuh yang sehat, bukan pekerjaan tanpa henti," keluh Abu Nawas. Namun, meskipun ia merasa terperangkap dalam kekuatan cincin itu, rasa penasaran kembali menguasainya. "Jika cincin ini benar-benar ajaib, aku harus bisa mengendalikannya," pikir Abu Nawas sambil mengumpulkan tekad untuk mencoba permintaan berikutnya. Tapi semakin ia berusaha mengendalikan cincin itu, semakin banyak masalah yang muncul, dan Abu Nawas mulai merasakan betapa bahayanya permintaan yang tak terkendali. Abu Nawas merasa tertekan oleh konsekuensi dari dua permintaan yang telah ia buat. Kekayaan yang melimpah justru membawa banyak masalah dan tuntutan yang tak diinginkan. Kesehatan yang sempurna memberinya tubuh yang kuat, tetapi dengan banyak pekerjaan berat yang datang tak terduga. Ia merasa terjebak dalam lingkaran keinginan yang tidak pernah berakhir, dan mulai menyadari bahwa setiap permintaan yang dibuat dengan cincin itu selalu membawa konsekuensi yang lebih besar dan lebih membebani. Namun, rasa penasaran dan keinginannya untuk menguji sejauh mana cincin ini bisa mengabulkan permintaan, membuatnya memutuskan untuk mencoba permintaan berikutnya. Permintaan yang ia rasa bisa membuatnya bahagia, cinta sejati. "Aku akan meminta cinta sejati," pikir Abu Nawas. "Jika cincin ini bisa memberikan segala sesuatu, maka cinta pasti mudah untuknya." Malam itu setelah ia menenangkan diri dan memikirkan permintaannya, Abu Nawas duduk di ruang tamu rumahnya yang sunyi, memegang cincin tersebut erat-erat di tangannya. Ia menatap batu biru besar di tengah cincin itu, seakan menunggu keberanian datang. "Aku ingin cinta sejati," ucapnya dengan tegas.
Cinta yang penuh kebahagiaan, yang membuat hati tenang, yang memberikan kedamaian dan kebahagiaan abadi. Aku ingin seseorang yang bisa mencintaiku tanpa syarat. Begitu kata-kata itu terucap, Abu Nawas merasakan sensasi aneh yang menjalar di tubuhnya. Seperti ada sesuatu yang mengalir keluar dari dirinya dan menuju ke cincin, sesuatu yang terasa berat dan penuh harapan. Ia menunggu beberapa saat, tetapi tidak ada yang terjadi. Tidak ada keajaiban yang tampak. Namun, keesokan paginya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di depan rumahnya, berdiri seorang wanita muda yang cantik. Dia mengenakan gaun merah yang elegan, dengan rambut panjang terurai dan wajah yang penuh senyum. Wanita itu tampak sempurna, seolah dia adalah jawaban atas permintaan Abu Nawas. Apa yang terjadi? Abu Nawas terkejut melihat wanita itu berdiri di depan pintunya. "Kenapa kamu ada di sini?" tanyanya dengan bingung. Wanita itu tersenyum lembut. "Aku datang untukmu, Abu Nawas. Aku adalah cinta sejati yang telah kamu minta. Cinta yang tak akan pernah meninggalkanmu," kata wanita itu dengan suara lembut, tetapi penuh kepastian. "Aku telah dipilih untukmu." Abu Nawas tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia merasa hatinya berdebar. Ini adalah cinta yang ia inginkan. Seorang wanita yang tampaknya begitu sempurna, yang datang tanpa diminta dan begitu penuh perhatian. "Apakah kamu benar-benar cinta sejati?" tanya Abu Nawas, mulai merasa ragu, meskipun dalam hatinya ada perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Wanita itu mengangguk dengan percaya diri. "Tentu, aku adalah yang kamu cari. Aku tahu segala sesuatu tentangmu, tentang keinginanmu, dan aku akan memenuhi semuanya." Namun, semakin lama Abu Nawas berada di dekat wanita itu, semakin aneh perasaannya. Setiap kali mereka berbicara, ada sesuatu yang terasa janggal, seperti ada kekuatan yang mengendalikan dirinya. Wanita itu selalu ada di sampingnya, terlalu sempurna, terlalu mendalam perhatian dan cintanya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang aneh dalam diri wanita itu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Semakin hari, wanita itu semakin mendekat dan mulai menguasai kehidupan Abu Nawas. Ia selalu ingin tahu di mana Abu Nawas berada, apa yang ia lakukan, dan bahkan siapa saja yang dia temui. Setiap kali Abu Nawas berbicara dengan orang lain, wanita itu selalu mengawasi dengan tatapan tajam, hampir seperti tidak ingin ada orang lain yang masuk dalam hidupnya. Abu Nawas merasa cemas. Kenapa dia selalu mengikuti aku? Kenapa dia begitu ingin tahu tentang segala hal yang kulakukan? Pikirnya. Satu malam, ketika Abu Nawas sedang tidur, ia terbangun oleh suara bisikan halus yang datang dari dekatnya. Ia membuka mata dan melihat wanita itu berdiri di sisi tempat tidurnya, menatapnya dengan senyum penuh kebahagiaan. "Kau tidak akan pernah bisa melepasku, Abu Nawas. Aku adalah cinta sejati yang akan selalu berada di sampingmu, mengikatmu." Wanita itu berbisik dengan suara yang lebih berat, hampir seperti suara yang datang dari dalam dirinya. Tiba-tiba, rasa takut menyelimuti Abu Nawas. "Apa yang terjadi padamu? Siapa kamu sebenarnya?" teriaknya, mencoba melarikan diri dari wanita itu. Namun, semakin ia berusaha menjauh, wanita itu semakin mendekat, dan tubuhnya terasa semakin berat, semakin sulit untuk bergerak. "Aku adalah yang kau inginkan, Abu Nawas. Aku adalah cinta yang mengikat jiwa dan tubuhmu. Tidak ada yang bisa membebaskanmu dariku," kata wanita itu dengan suara yang semakin menyeramkan. Saat itu Abu Nawas menyadari bahwa ia telah terjebak dalam jebakan yang lebih besar. Cinta yang diminta dengan cincin itu bukanlah cinta yang tulus, melainkan sebuah ikatan yang mengikatnya pada kekuatan yang tidak bisa ia kendalikan. Wanita itu bukan cinta sejati, melainkan makhluk yang diciptakan oleh cincin itu untuk memenuhi permintaannya dengan cara yang sangat menakutkan. Abu Nawas mulai merasakan penderitaan yang luar biasa. Setiap malam, wanita itu terus mengikutinya, memantau setiap gerakannya, dan membuat hidupnya semakin sulit. Tidak ada kebebasan, tidak ada ruang untuk bernapas. Ia mulai merasa seperti ada rantai yang mengikatnya, dan ia tidak bisa melarikan diri. Keesokan harinya, dengan penuh keputusasaan, Abu Nawas kembali memegang cincin itu. Cincin ini membawa malapetaka, pikirnya. Aku harus menghentikannya sebelum semuanya terlambat.
Namun, ketika ia mencoba mengembalikan cincin itu ke tempat semula, tiba-tiba cincin itu terasa lebih berat, seolah menentang keinginannya untuk membuangnya. Semakin keras ia mencoba melepaskannya, semakin kuat pula ikatan yang dirasakan, seperti cincin itu menjadi bagian dari dirinya. Abu Nawas menyadari bahwa ia telah terperangkap dalam permainan yang lebih besar, dan kini ia harus mencari cara untuk melepaskan diri dari ikatan yang dibuat oleh cincin tersebut, sebelum semuanya benar-benar menjadi bencana. Abu Nawas merasakan ketakutan yang mendalam. Setiap malam, wanita itu semakin dekat, semakin menguasai kehidupannya. Ia merasa seperti terperangkap dalam dunia yang asing, dunia yang diciptakan oleh cincin yang ia harapkan bisa memenuhi keinginan hatinya. Cinta sejati yang diminta ternyata bukanlah cinta yang membawa kebahagiaan, melainkan sebuah ikatan yang tak bisa diputuskan, seperti rantai yang terus melilit jiwanya. Wanita itu, yang kini tampak seperti bayangan tak terpisahkan dari hidupnya, selalu ada di setiap langkah Abu Nawas. Ia merasa seperti kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Setiap kali ia berpikir untuk melepaskan diri, wanita itu akan muncul, memberikan senyum yang menenangkan, tapi dengan mata yang tajam dan mengintimidasi. Di tengah keputusasaannya, Abu Nawas mencoba mencari cara untuk melepaskan diri. Ia menyadari bahwa cincin itu adalah pusat dari segala masalah yang ia hadapi. Jika cincin itu yang memberikan kekuatan pada wanita itu, berarti cincin itu juga yang bisa menghentikan semua ini. Namun, bagaimana caranya untuk membuang cincin itu ketika setiap usaha untuk melepaskannya selalu gagal? Suatu malam, Abu Nawas memutuskan untuk mencari jawabannya. Ia berjalan ke pasar, tempat pertama kali ia bertemu dengan pedagang cincin tersebut. Mungkin, hanya pedagang itu yang bisa memberinya jawaban tentang bagaimana mengakhiri semua ini. Dengan harapan dan rasa takut yang bercampur aduk, ia kembali ke tempat yang sama, di bawah pohon besar di tengah pasar yang ramai. Saat ia sampai, ia melihat pedagang itu masih berdiri di sana. Seperti yang ia ingat, dengan senyum penuh rahasia di wajahnya, pedagang itu mengenali Abu Nawas dan melambaikan tangan dengan penuh percaya diri, seolah-olah mengetahui persis apa yang sedang dirasakan oleh Abu Nawas. "Ternyata kamu kembali," kata pedagang itu, matanya berbinar. "Apa yang bisa saya bantu kali ini, Tuan? Apakah kamu merasa ada yang kurang dengan cincin itu?" Abu Nawas menatap pedagang itu dengan tajam, menggerakkan cincin di tangannya. "Aku terjebak. Cincin ini bukan apa yang aku harapkan. Aku tidak ingin cinta ini. Aku ingin hidupku kembali seperti dulu. Tolong, beri aku cara untuk menghapus semuanya." Pedagang itu hanya tersenyum dan menggelengkan kepala. "Ah, kamu tidak mengerti. Cinta adalah kekuatan yang besar. Terkadang kita meminta sesuatu tanpa memahami konsekuensinya. Cincin itu memberikan apa yang kamu inginkan. Tetapi cinta sejati, Tuan, bukanlah hal yang bisa dilepaskan begitu saja." Abu Nawas merasa marah, tapi ia berusaha menahan dirinya. "Aku hanya ingin tahu bagaimana cara melepaskan diri. Aku sudah cukup dengan semua ini. Cincin ini telah membawa masalah besar dalam hidupku." Pedagang itu menatap Abu Nawas dalam-dalam, kemudian berkata dengan nada rendah, "Ada cara untuk menghentikan kekuatan cincin itu, tetapi kamu harus siap menghadapi konsekuensinya. Setiap permintaan memiliki harga yang harus dibayar. Tidak ada yang gratis di dunia ini, Tuan." Abu Nawas menggertakkan giginya, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. "Berapa harga yang harus kubayar?" Pedagang itu memandangnya dengan penuh arti. "Kamu harus melepaskan sesuatu yang sangat berharga bagi dirimu, sesuatu yang telah menjadi bagian dari hidupmu, sesuatu yang mungkin kamu anggap tak tergantikan." Abu Nawas bingung. "Apa yang harus kulepaskan? Aku tidak ingin kehilangan lebih banyak lagi." Pedagang itu mengangkat bahu. "Tidak ada yang mudah. Kamu ingin melepaskan cincin itu, maka kamu harus siap melepaskan sesuatu yang lebih besar. Cinta sejati yang datang bersamanya tidak akan pergi tanpa pengorbanan." Setelah beberapa saat terdiam, Abu Nawas akhirnya berkata, "Aku tidak tahu apakah aku siap untuk itu. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Cinta yang datang bersamanya bukanlah kebahagiaan yang kuminta." Dengan pandangan penuh harapan, pedagang itu mengangguk. "Maka, jika kamu benar-benar ingin mengakhiri semua ini, kamu harus siap untuk mengorbankan sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu. Cincin itu akan mengizinkanmu pergi, tetapi hanya jika kamu melepaskan sesuatu yang tidak bisa digantikan." Abu Nawas merasa terjebak. Ia ingin kebebasan, tetapi ia takut harus membayar harga yang terlalu tinggi. Namun, ia tahu bahwa jika ia tetap tinggal dalam keadaan ini, hidupnya akan semakin hancur.
Ia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan dan ilusi yang diberikan oleh cincin itu. Dengan berat hati, Abu Nawas akhirnya membuat keputusan. Aku siap, aku akan melepaskan apapun yang harus aku lepaskan untuk mengakhiri semuanya. Pedagang itu tersenyum lebar, seolah-olah ia tahu bahwa keputusan itu tidak akan pernah mudah. Baiklah Tuan, kamu telah membuat pilihan. Sekarang siapkan dirimu untuk menghadapi konsekuensinya. Dengan tangan gemetar, Abu Nawas mengambil cincin itu dan mengangkatnya ke udara. Ia merasa seolah cincin itu semakin berat, seperti ada kekuatan yang mencoba menahannya. Sesaat, kemudian ia mengucapkan kata-kata terakhir, aku melepaskan semuanya. Aku tidak ingin lagi terikat oleh cinta yang semu. Begitu kata-kata itu keluar, sebuah kekuatan besar terasa menghantam tubuhnya, dan dunia di sekelilingnya mulai berputar. Abu Nawas merasa dirinya seolah-olah terlempar ke dalam kegelapan yang tak terhingga. Ia merasakan perasaan yang tak bisa dijelaskan, perasaan kehilangan, tetapi juga perasaan lega, seperti sebuah beban berat yang akhirnya terlepas. Ketika ia membuka matanya, ia mendapati dirinya kembali di rumahnya, duduk di kursi yang sama. Namun, segala sesuatu terasa berbeda. Wanita yang selama ini mengikatnya tidak ada lagi di sana. Cincin itu pun tidak ada di tangannya. Semua yang pernah ia rasakan, ketakutan, kebingungan, dan cinta yang mematikan, telah menghilang. Abu Nawas menarik napas panjang. Ia merasa lega, tetapi juga sedikit kosong. Apa yang ia rasakan saat itu sulit dijelaskan. Ia telah membayar harga yang besar untuk kebebasan yang ia cari. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah lagi tertarik untuk memainkan permainan takdir dengan cincin itu. Apapun yang diminta oleh cincin ajaib itu, ia sekarang tahu bahwa segala sesuatu ada harga yang harus dibayar, dan kadang-kadang harga itu terlalu tinggi. Meskipun Abu Nawas telah merasa bebas dari pengaruh cincin dan wanita yang mengikat hidupnya, ada sesuatu yang tidak bisa ia lupakan, suatu perasaan yang terus mengganggu, bayangan yang terus menghantuinya. Meski cincin dan cinta itu sudah tidak ada lagi, setiap malam saat ia berbaring di tempat tidurnya, ia merasakan ketenangan yang semu. Tidak ada lagi wanita itu di sisi tempat tidurnya, tidak ada lagi suara bisikan lembut yang mengintimidasi. Namun, entah mengapa, hatinya masih dipenuhi oleh rasa cemas yang mendalam. Abu Nawas mencoba untuk menjalani hidupnya seperti biasa, tetapi setiap kali ia berjalan di jalanan kota, atau saat ia berbicara dengan teman-temannya, ia merasa ada yang mengawasinya dari kejauhan. Ia tidak bisa menyingkirkan perasaan bahwa seseorang atau sesuatu selalu ada di sana, mengikuti setiap langkahnya. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa, hanya jalanan yang kosong atau orang-orang yang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Namun, perasaan itu terus ada, seperti sebuah bayangan yang tidak pernah pergi. Suatu malam, ketika Abu Nawas sedang duduk sendirian di ruang tamu rumahnya, sebuah suara halus datang dari belakang. Kamu tidak bisa lari dariku, Abu Nawas. Abu Nawas terkejut, jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Suara itu terdengar sangat nyata, seperti seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Namun, ketika ia melihat sekeliling, ia hanya melihat kegelapan yang mengisi ruang tamunya. Tiba-tiba, suara itu terdengar lagi, lebih jelas kali ini, dan berasal dari dalam dirinya sendiri. Aku tidak akan pernah pergi. Bisik suara itu, membuat tubuh Abu Nawas menggigil. Ia merasa seperti ada sesuatu yang sedang berusaha menguasai dirinya, mengikatnya kembali ke dalam dunia yang ia coba lupakan. Abu Nawas mencoba menenangkan dirinya. Ini hanya perasaan takut, pikirnya. Aku sudah bebas dari semuanya. Cincin itu tidak ada lagi. Aku tidak perlu takut. Namun, meskipun ia berusaha meyakinkan dirinya, perasaan itu tetap mengganggunya. Setiap kali ia menutup mata, ia merasa ada sesuatu yang mendekat, seperti bayangan yang bergerak di ujung penglihatannya. Selalu ada sosok yang mengintai, tidak pernah berhenti mengawasi. Wanita itu? Tidak, ia sudah menghilang. Tidak ada lagi yang mengikat Abu Nawas. Tetapi entah mengapa, bayangannya tetap ada, menempel pada dirinya. Malam itu, Abu Nawas tidak bisa tidur. Ia duduk di meja makan dengan secangkir teh di tangannya, berusaha mengalihkan pikirannya dari perasaan cemas yang mengganggunya. Namun tiba-tiba, lampu di ruang tamu mulai berkedip-kedip. Listrik? Mungkin ada masalah teknis, pikir Abu Nawas. Tapi saat ia melihat ke arah lampu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sudut ruang tamu, di balik tirai yang tergantung, ada siluet seseorang yang tampak mengawasinya.
Abu Nawas berdiri dengan panik, menatap siluet itu dengan mata terbelalak. "Siapa di sana?" teriaknya, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Lampu tiba-tiba menyala dengan terang, dan bayangan itu menghilang dalam sekejap. Namun ketika Abu Nawas melangkah maju untuk memeriksa, ruangan itu kosong, seperti tak ada apa-apa yang terjadi. Tidak ada jejak, tidak ada orang yang terlihat. Rasa takut yang melanda semakin dalam. Ia tahu bahwa ini bukan hanya imajinasinya. Sesuatu atau seseorang masih ada, mengikat dirinya dengan cara yang tidak bisa ia jelaskan. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang cincin itu, dan bagaimana cara untuk benar-benar memutuskan ikatan yang tersisa. Esoknya, ia kembali mengunjungi pedagang cincin yang pernah ia temui. Pedagang itu berdiri di tempat yang sama, seolah tidak pernah pergi, senyum penuh misteri yang selalu terpancar di wajahnya. "Ah, Abu Nawas, aku tahu kamu akan kembali. Tidak ada yang bisa lari begitu saja dari kenyataan," kata pedagang itu dengan suara lembut, tetapi ada nada tajam di balik kata-katanya. Abu Nawas mendekat dengan tekad yang lebih kuat. "Aku harus tahu. Bagaimana caranya untuk menghapus segala hal yang terjadi? Mengapa bayangan itu masih mengikutiku? Apa yang harus kulakukan agar aku benar-benar bebas?" Pedagang itu mengamati Abu Nawas dengan pandangan tajam, lalu ia mengangguk pelan. "Kamu telah melepaskan cincin itu, tetapi cincin tidak hanya memberi apa yang kamu inginkan. Cincin itu juga mengikat sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang bisa mengendalikan jiwamu." Abu Nawas merasa ngeri mendengar kata-kata itu. "Apa yang maksudmu? Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku merasa seperti ada yang menguasai pikiranku. Aku merasa terjebak." Pedagang itu tersenyum samar. "Setiap permintaan yang kamu buat dengan cincin itu menciptakan ikatan yang lebih dari sekadar dunia fisik. Cincin itu bukan hanya mengabulkan permintaan, tetapi juga memperburuk beban yang datang dengan permintaan itu. Kamu telah meminta cinta sejati, tapi yang datang bukanlah cinta, melainkan bayangan dari keinginanmu, sesuatu yang terperangkap dalam dunia yang lebih gelap." Abu Nawas merasa terhimpit. "Jadi, bagaimana cara untuk memutuskannya?" Pedagang itu menghela napas. "Ada cara, tetapi harga yang harus kamu bayar sangat tinggi. Cinta sejati yang datang dari cincin itu adalah bayangan dari keinginanmu, dan bayangan itu tidak akan pernah pergi tanpa pengorbanan besar. Kamu harus menghapus jejak itu dari pikiranmu sepenuhnya. Cincin itu mengikat jiwa, dan jiwa yang terikat tidak akan mudah lepas." Abu Nawas merasa cemas, namun ia tahu bahwa ia harus melakukan apapun untuk mengakhiri semuanya. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Pedagang itu menatap Abu Nawas dalam-dalam, kemudian berkata dengan tegas, "Kamu harus melakukan perjalanan jauh, ke tempat yang sangat jauh dan terasing. Hanya di sana, di tempat yang tak terjamah oleh dunia, kamu bisa menemukan kedamaian. Kamu harus pergi ke tempat yang akan menghapus jejak dari permintaanmu, ke tempat di mana tak ada bayangan yang bisa mengejarmu lagi." Abu Nawas tahu perjalanannya belum berakhir, tetapi kali ini ia harus pergi untuk menghancurkan ikatan yang telah lama mengendalikan hidupnya. Ia tidak bisa lagi tinggal di dunia yang penuh dengan bayangan dan ketakutan. Abu Nawas semakin merasakan tekanan dari perjalanannya yang tak berujung. Hari-hari berlalu tanpa petunjuk yang jelas menuju tempat yang dimaksudkan oleh pedagang cincin, kota terlupakan. Setiap langkahnya terasa semakin berat, bukan hanya karena medan yang berat, tetapi juga karena perasaan terjebak dalam ketakutan dan kecemasan yang terus menghinggapinya. Bayangan wanita yang ia coba lupakan terus mengikuti jejak langkahnya, seolah mengikatnya dengan kekuatan yang tak terlihat. Namun, ketika ia melewati sebuah lembah yang kelihatan lebih gelap dari tempat-tempat sebelumnya, ia merasa sesuatu yang sangat berbeda. Tiba-tiba, udara di sekelilingnya menjadi sangat dingin, dan angin yang berhembus terasa berat, hampir seperti ada yang berusaha menahan langkahnya. Sesuatu di dalam dirinya memberi perasaan bahwa ia telah memasuki wilayah yang tidak seharusnya ia datangi. Ia melihat ke sekitar, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya pepohonan yang tampak kerontang, tanah yang berdebu, dan langit yang terlihat seperti diselimuti kabut. Abu Nawas mempercepat langkahnya, tetapi semakin ia berjalan, semakin ia merasa seperti ada yang mengikuti. Ia menoleh, tetapi hanya menemukan kegelapan di belakangnya. Setiap suara langkahnya terdengar terlalu keras di telinga, seperti menggema di tempat yang kosong. Lalu, suara itu kembali terdengar, suara bisikan halus, seperti ada seseorang yang memanggil namanya. "Abu Nawas,
Abu Nawas. Abu Nawas terkejut dan menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa di sekitarnya, namun perasaan itu semakin kuat, seakan ada sesuatu yang menunggu di depan sana, sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Ia merasa kakinya seperti terjalin dengan tanah, tidak bisa bergerak maju, meskipun ia berusaha keras untuk memaksakan langkahnya. Ketika ia memandang ke atas, ia melihat langit yang seolah berubah menjadi gelap, lebih gelap dari biasanya, seakan malam datang lebih cepat dari yang diinginkan. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, hampir seperti dari dalam pikirannya. Kamu tidak bisa lari dari takdirmu, Abu Nawas. Tiba-tiba, bayangan itu muncul lagi, wanita yang sudah lama menghantui pikirannya. Ia berdiri di tengah jalan, dengan mata yang kosong dan senyum yang mengerikan. Wajahnya tidak lagi manusiawi, melainkan seperti bayangan yang bergerak tanpa kejelasan. Abu Nawas merasa darahnya membeku. Tidak, kau tidak bisa ada di sini, katanya dengan suara bergetar, berusaha menepis ketakutan yang hampir memadamkan semangatnya. Wanita itu mendekat, langkahnya ringan tetapi sangat pasti, seolah-olah ia tidak pernah benar-benar bergerak, hanya muncul dan menghilang dalam sekejap mata. Aku adalah bayangan dari keinginanmu, Abu Nawas, dan kamu akan terus mengikutiku, karena kamu sudah memilihku. Suaranya menggema di udara, menambah rasa ngeri yang merayapi tubuh Abu Nawas. Abu Nawas mundur beberapa langkah, tapi kakinya terasa berat, seperti tertanam dalam tanah yang semakin gelap. Aku sudah melepaskan cincin itu, kata Abu Nawas dengan suara yang hampir tak terdengar, berharap kata-kata itu bisa menghentikan wanita itu. Kenapa kau masih mengikutiku? Wanita itu berhenti beberapa langkah darinya, dan senyumannya berubah menjadi sebuah tawa yang perlahan-lahan menjadi tidak wajar, semakin mengerikan. Kamu berpikir kamu bisa bebas hanya dengan melepaskan cincin itu? Tanyanya. Cincin itu hanya alat, Abu Nawas. Yang lebih penting adalah keinginanmu, hasratmu yang tidak pernah bisa kau hentikan. Aku ada karena itu. Aku akan selalu ada, menunggu di balik setiap keputusanmu. Karena aku adalah bayangan dari apa yang paling kau inginkan, dari apa yang paling kau takuti. Perasaan terperangkap semakin kuat, dan Abu Nawas merasakan dunia sekitarnya berputar. Ia tahu bahwa wanita ini bukanlah orang biasa, bukan manusia, tetapi semacam entitas yang muncul dari kedalaman keinginan dan ketakutannya sendiri. Dia mencoba berlari, tapi semakin cepat ia melangkah, semakin gelap dan menakutkan dunia sekitarnya. Kemudian, dalam keputusasaannya, Abu Nawas teringat akan kata-kata pedagang cincin, bahwa kegelapan ini hanya bisa dihadapi dengan keberanian untuk menerima dan melepaskan. Dengan gemetar, ia berhenti dan berdiri tegak, memutuskan untuk menghadapi bayangan itu, untuk menerima kenyataan bahwa apa yang ia takutkan adalah bagian dari dirinya. Aku tidak akan lari, kata Abu Nawas dengan suara yang kini lebih kuat, meskipun ketakutannya masih membekap. Aku tidak takut padamu, aku akan melepaskan diriku. Wanita itu mengangkat tangannya, dan udara di sekitar Abu Nawas seakan menjadi semakin berat. Tetapi sesuatu yang aneh terjadi ketika Abu Nawas memandang matanya. Dengan keberanian yang ia temukan di dalam dirinya, bayangan itu mulai meredup. Senyum wanita itu menghilang, dan perlahan-lahan tubuhnya menghilang dalam kabut yang melingkupi jalanan itu. Namun, wanita itu tidak sepenuhnya hilang. Dalam hembusan angin, Abu Nawas masih bisa mendengar suaranya yang mengerikan. Ini bukan akhir, Abu Nawas, kata suara itu, semakin jauh, seperti terhisap dalam angin. Kamu hanya melawan bayanganku, tetapi bayangan itu adalah bagian dari dirimu sendiri. Kamu akan selalu menemui dirimu, dimanapun kamu pergi. Abu Nawas terdiam. Walaupun ia merasa sedikit lega karena bayangan itu menghilang untuk sementara, hatinya tidak bisa menepis rasa cemas. Apakah ia benar-benar bebas, ataukah ia hanya sedang berhadapan dengan dirinya sendiri yang belum sepenuhnya ia pahami? Tapi satu hal yang ia ketahui pasti, jalan menuju kota terlupakan kini semakin dekat. Hanya di tempat itu, mungkin, ia akan menemukan jawaban dari semua ketakutannya. Malam itu, Abu Nawas berjalan dengan langkah yang lebih mantap, setelah berhadapan dengan bayangan wanita yang tak pernah bisa ia lupakan. Meskipun perasaan takut masih menyelimuti dirinya, ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Ia merasa bahwa jalan menuju kebebasan semakin terbuka. Dalam keheningan malam, ia melangkah lebih cepat, seolah-olah tempat yang dijanjikan oleh pedagang cincin itu benar-benar ada, meskipun ia masih ragu. Setelah berhari-hari berjalan melewati medan yang keras, Abu Nawas merasa tubuhnya semakin lelah dan keputusasaannya mulai menipis.
Namun pada saat itu, di tengah kegelapan hutan yang lebat, ia tiba-tiba melihat sebuah cahaya samar di kejauhan. Cahaya itu bergerak perlahan, seperti cahaya lampu yang dibawa oleh seseorang. Abu Nawas mempercepat langkahnya, berharap itu adalah petunjuk yang ia cari selama ini. Ketika ia mendekati cahaya tersebut, ia mendapati sebuah jalan sempit yang mengarah ke sebuah gerbang besar. Gerbang itu terbuat dari batu besar yang tertutup tanaman merambat, seakan-akan tersembunyi dari pandangan dunia luar. Di atas gerbang, ada ukiran tua yang hampir tidak terbaca. Namun yang jelas tertulis di sana adalah kata-kata yang berbunyi, "Kota terlupakan." Abu Nawas merasa takjub, sekaligus cemas. Ia berdiri di depan gerbang itu, menatap ke dalamnya. Di balik gerbang, terlihat sebuah kota yang sangat tua dan terlupakan. Bangunan-bangunan terbuat dari batu dengan arsitektur kuno yang tampak seakan sudah ada sejak berabad-abad lamanya. Jalan-jalannya kosong, dan udara di dalam kota terasa berat, seperti diselimuti oleh sejarah yang penuh dengan rahasia. Dengan napas yang tertahan, Abu Nawas melangkah ke depan dan meraih pintu gerbang yang berat. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik, dan gerbang itu terbuka perlahan, seperti ada kekuatan tak tampak yang membimbingnya. Ia merasa kakinya semakin terasa berat saat melangkah masuk, seakan-akan kota itu menuntut sesuatu darinya, sebuah pengorbanan, atau mungkin sebuah janji. Setiap langkah yang diambilnya menggemakan suara langkah yang bergerak keras di jalan-jalan batu kota yang sunyi. Tidak ada suara lain, tidak ada kehidupan yang tampak di sana, hanya angin yang berdesir pelan melalui celah-celah bangunan tua. Sesekali, Abu Nawas merasa seperti ada sepasang mata yang mengawasinya, dari balik jendela yang pecah, atau dari bayang-bayang gelap yang menjulang tinggi. Mendalamnya perasaan aneh itu, ia melanjutkan langkahnya, dan akhirnya tiba di sebuah lapangan besar di tengah kota. Di sana, ada sebuah bangunan yang lebih besar dari yang lain, dengan pintu besar yang tampaknya menjadi pusat dari segala hal di kota ini. Sebuah patung besar berdiri di depan pintu itu. Sebuah patung pria dengan wajah yang sangat menyeramkan, dengan mata yang tampak seperti menatap langsung ke arah Abu Nawas. Dengan hati yang berdebar, ia melangkah mendekat. Ketika ia berada tepat di depan pintu, tiba-tiba sebuah suara terdengar di belakangnya. Suara itu begitu berat dan dalam, seakan datang dari dalam tanah, membuat tubuh Abu Nawas langsung membeku. "Kenapa kamu datang ke sini?" Suara itu bergema, membuat udara seakan menjadi lebih tebal. "Apa yang kamu cari di sini? Apa yang ingin kamu temui di kota terlupakan?" Abu Nawas terkejut dan berbalik. Namun di belakangnya hanya ada kegelapan. Tidak ada sosok yang bisa ia lihat, hanya suara yang berasal entah dari mana. Ketakutannya muncul kembali, namun ia berusaha menguasai diri. "Aku mencari jawaban," jawabnya dengan suara yang sedikit gemetar. "Aku ingin mengakhiri semua ini. Aku ingin melepaskan diriku dari bayangan yang mengikuti aku." Suara itu terdiam sejenak, seolah merenung. "Kamu tidak bisa melepaskan diri dari apa yang sudah menjadi bagian dari jiwamu," kata suara itu kemudian, lebih lembut namun penuh dengan ancaman. "Kota ini bukan tempat untuk mencari jawaban. Kota ini adalah tempat untuk mengingatkan semua orang yang pernah datang bahwa tidak ada yang bisa lari dari takdir mereka." Dengan perasaan yang semakin tegang, Abu Nawas menatap pintu besar itu. Tanpa sadar, tangannya terangkat dan menyentuh gagang pintu yang berat itu. Begitu ia menyentuhnya, pintu itu terbuka perlahan, dengan suara berderak keras. Di balik pintu, sebuah ruangan gelap terlihat, namun ada cahaya samar yang memancar dari ujung ruangan tersebut. Abu Nawas mengambil langkah pertama ke dalam ruangan, namun saat kakinya menginjak lantai batu yang dingin, sebuah suara lain terdengar. "Kali ini lebih dekat. Kamu tidak bisa kembali," suara itu berkata. "Setelah kamu masuk, tidak ada jalan mundur. Apapun yang terjadi di dalam sana, kamu harus menghadapi semua yang datang dengan keberanianmu sendiri." Dengan napas berat, Abu Nawas melangkah ke dalam ruangan yang gelap, perlahan menuju cahaya yang semakin terang. Di ujung ruangan itu, ia bisa melihat bayangan seseorang yang berdiri, menunggu. Bayangan itu bukan bayangan wanita yang selalu menghantuinya, tetapi sesuatu yang lebih gelap, lebih misterius. Sebuah entitas yang ia rasakan akan mengubah segalanya. Ia tahu bahwa langkah berikutnya adalah langkah yang menentukan. Apa yang akan ia temui di dalam ruangan itu akan menguji keberaniannya. Takdir yang ia cari, dan juga ketakutan yang ia coba lupakan, semuanya akan bersatu di sana, di dalam kota terlupakan.
Abu Nawas melangkah pelan ke dalam ruangan gelap yang semakin menyusut di hadapannya. Suasana di dalamnya terasa semakin berat, dan udara yang dingin menyelimuti tubuhnya, seolah-olah ia masuk ke dalam rahim dunia yang terkutuk. Cahaya samar yang memancar dari ujung ruangan semakin menambah misteri. Ketika ia semakin mendekat, ia bisa merasakan adanya suatu energi kuat yang mengalir, yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Di ujung ruangan, bayangan seorang pria berdiri menunggu. Pria itu tinggi, dengan pakaian yang sangat tua, seakan berasal dari zaman yang sangat lama. Wajahnya tertutup oleh topi besar yang menutupi sebagian besar kepalanya, dan matanya hanya tampak sebagai kilatan putih yang memancar dari bayangannya. Ia berdiri di depan sebuah meja besar yang dipenuhi dengan berbagai benda tua, seperti buku-buku kuno, potongan-potongan batu berukir, dan simbol-simbol yang tidak dikenal Abu Nawas. Pria itu tidak bergerak, tetapi seolah menyadari kedatangan Abu Nawas. Tiba-tiba, ia berbicara dengan suara rendah namun jelas, yang menggetarkan udara di sekitar mereka. "Kamu akhirnya datang, Abu Nawas. Aku tahu kamu akan tiba pada saat ini," kata pria itu dengan nada yang penuh teka-teki. Kota ini menanti orang-orang yang mencari jawaban, tetapi sangat sedikit yang berani untuk menemukannya. Abu Nawas berhenti beberapa langkah dari pria itu, menatapnya dengan hati yang berdebar. "Aku tidak tahu apa yang kau maksud. Aku hanya ingin mengakhiri semuanya, bebas dari bayangan yang terus mengikutiku," jawabnya dengan suara yang lebih tegas dari sebelumnya. "Aku datang untuk mencari jawaban, untuk mengakhiri kutukan ini." Pria itu tersenyum tipis, namun senyumannya mengandung sesuatu yang sulit diartikan. "Bebas dari bayangan? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu bisa mengakhiri kutukan ini begitu saja?" Tanyanya seakan meragukan keyakinan Abu Nawas. "Kutukan ini bukanlah sesuatu yang bisa dihapus dengan mudah. Ia berasal dari dalam dirimu sendiri, dari keinginanmu yang tak terpuaskan, dari ketakutanmu yang tak bisa kamu lari darinya." Abu Nawas merasa dadanya mulai sesak, seolah kata-kata itu langsung menghantam jiwanya. Ia tahu bahwa pria itu benar. Kutukan yang membelenggunya bukan berasal dari cincin itu saja, tetapi dari keinginan dan ketakutannya sendiri. Ia tak pernah bisa melepaskan diri dari bayangannya, dari wanita yang menghantuinya. Namun, ia tak bisa menyerah begitu saja. "Aku tidak akan mundur," katanya dengan lebih berani. "Aku datang untuk menemukan jalan keluar." Pria itu mengangguk pelan. "Keberanianmu bisa membawamu jauh, Abu Nawas. Tetapi kamu harus tahu bahwa setiap perjalanan memiliki harga yang harus dibayar. Apa yang kamu cari di sini bukan hanya kebebasan, tetapi juga pemahaman. Jika kamu ingin mengakhiri kutukanmu, kamu harus menghadapi lebih dari sekadar bayanganmu." Abu Nawas merasa gugup, tetapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan jawaban. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya dengan harapan. Pria itu mengangkat tangannya, dan seketika, meja besar di depannya mulai bergetar. Beberapa benda di atas meja bergerak dengan sendirinya, dan sebuah buku besar terbang terbuka. Halaman-halamannya berputar seperti di bawah angin. "Buka mata dan lihatlah dengan jujur," pria itu berkata dengan suara dalam. "Buku ini akan membimbingmu. Setiap halaman adalah potongan dari dirimu yang telah terpisah. Setiap kata adalah petunjuk untuk membebaskan hatimu. Jika kamu benar-benar ingin mengakhiri kutukan ini, kamu harus memahami dirimu sendiri." Dengan sedikit ragu, Abu Nawas mendekati meja dan membuka buku besar itu. Halaman-halaman buku itu penuh dengan tulisan yang tampaknya tidak pernah dilihatnya sebelumnya. Bahasa kuno yang sulit dipahami, namun ada sesuatu yang familiar di dalamnya, seperti sebuah panggilan dari dalam hatinya sendiri. Ia mulai membaca beberapa baris yang tampaknya berbicara tentang keinginan, pengorbanan, dan ketakutan. Kata-kata itu mengalir dalam pikirannya, mengungkapkan bagian-bagian dirinya yang selama ini ia hindari. Setiap kata yang ia baca seperti mengingatkannya pada saat-saat ketika ia terjebak dalam bayangannya, ketika ia jatuh dalam ilusi cinta dan keinginan yang tak terpuaskan. Ia sadar bahwa wanita itu bukan hanya sebuah bayangan fisik, tetapi representasi dari perasaan-perasaan yang ia pendam selama ini. Rasa cemas, ketidakpastian, dan ketakutan akan kehilangan. Tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Buku itu mengeluarkan cahaya yang sangat terang, membutakan mata Abu Nawas. Seiring cahaya itu menyebar, ia merasakan tubuhnya terangkat dan diselimuti oleh sebuah energi yang luar biasa kuat. Dunia di sekitarnya mulai memudar, dan ia merasa seperti terseret ke dalam pusaran waktu yang tak terbendung.
Dalam kegelapan yang total, suara pria itu kembali terdengar. Kali ini lebih dalam, lebih misterius. Kamu sudah sampai pada titik ini, Abu Nawas. Jika kamu ingin melepaskan dirimu, kamu harus menghadapinya. Kamu harus melihat dirimu sendiri. Tak hanya bayanganmu, tapi segala sesuatu yang kamu sembunyikan, yang kamu takuti. Seketika, Abu Nawas merasakan kehadiran wanita itu lagi. Kali ini lebih nyata daripada sebelumnya. Ia berdiri di depannya, wajahnya kembali terlihat jelas. Sebuah wajah yang penuh dengan penderitaan dan keinginan yang tak pernah terungkap. Wanita itu menatapnya, dan dalam tatapannya, Abu Nawas bisa merasakan rasa takutnya sendiri. Ketakutan akan kehilangan, ketakutan akan penolakan, dan ketakutan akan keputusan yang salah. Tidak ada jalan mundur, wanita itu berkata, suaranya penuh dengan penekanan. Hanya dengan menerima dirimu sepenuhnya, kamu bisa membebaskan dirimu. Hanya dengan melepaskan semua yang menahanmu, kamu bisa melangkah maju. Abu Nawas terdiam. Ia tahu bahwa inilah ujian terakhirnya. Untuk benar-benar membebaskan dirinya, ia harus menghadapi semua yang telah ia coba lupakan. Ia harus menerima kenyataan bahwa tidak ada yang bisa dihindari, tidak ada yang bisa dilepaskan tanpa harga. Dengan napas yang dalam, ia berkata, aku siap untuk menghadapi diriku sendiri. Ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, wanita itu menghilang, dan cahaya di sekitarnya berubah menjadi lebih lembut. Abu Nawas merasakan suatu perubahan yang mendalam di dalam dirinya, seolah-olah beban berat yang selama ini mengikatnya akhirnya terlepas. Ia tahu, meskipun ia belum sepenuhnya bebas, langkah pertama menuju kebebasan telah dimulai. Cahaya yang lembut mengelilingi Abu Nawas saat wanita itu menghilang, seolah mengisyaratkan akhir dari sebuah perjalanan yang penuh dengan ketakutan, penyesalan, dan pengorbanan. Walaupun beban yang ia rasakan seakan terangkat, hatinya masih dipenuhi dengan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Ia merasa seolah-olah telah berhasil melewati ujian terakhir, tetapi juga menyadari bahwa kebebasan yang ia cari tidak datang begitu saja. Sesuatu yang lebih besar harus ia temui, sesuatu yang tidak bisa ia hindari lagi. Abu Nawas membuka matanya perlahan dan menemukan dirinya kembali di tengah ruangan, di depan meja besar tempat buku kuno itu terbuka. Kini, ruangan itu terasa berbeda, seolah berubah dari tempat yang menyeramkan, menjadi ruang yang penuh dengan ketenangan. Namun, ketenangan ini bukan berarti bebas dari kekosongan yang ia rasakan dalam hati. Ia merasa seperti sebuah babak baru telah dimulai, tetapi ia tidak tahu pasti apa yang akan datang. Pria yang tadi menunggu di ujung ruangan mendekat. Wajahnya kini tampak lebih jelas, dan Abu Nawas bisa melihat bahwa ia bukan hanya seorang penjaga kota atau makhluk misterius, tetapi seseorang yang telah lama hidup dalam kesendirian dan pengetahuan. Pria itu tersenyum, tetapi kali ini senyumannya tidak mengandung misteri atau ancaman. Senyum itu tampak tulus, penuh dengan rasa lega dan pengertian. Apakah kamu sekarang mengerti? Pria itu bertanya dengan suara yang lembut, tetapi penuh makna. Apakah kamu sekarang siap untuk benar-benar melepaskan dirimu? Abu Nawas mengangguk perlahan. Perjalanan panjang yang ia tempuh telah memberinya banyak pemahaman, terutama tentang dirinya sendiri. Ia kini tahu bahwa kebebasan yang ia cari bukanlah sekadar menghindar atau lari dari kenyataan, melainkan menerima segala hal yang telah membentuknya, baik itu rasa sakit, penyesalan, dan ketakutan. Aku mengerti, jawab Abu Nawas, matanya menatap pria itu dengan penuh keyakinan. Aku harus menerima diriku, segala kelemahanku, ketakutanku, dan kegagalanku. Aku tidak bisa lari dari itu lagi. Pria itu tersenyum lebih lebar, seolah mendengar kata-kata itu adalah jawab yang ia tunggu selama ini. Betul, kamu telah berhasil menghadapinya, dan sekarang kamu benar-benar bebas. Namun, meskipun kebebasan itu datang dengan pemahaman yang mendalam, Abu Nawas merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Wanita itu. Dia tidak tahu apakah wanita itu hanya sebuah simbol dari bayangannya sendiri, ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang menghubungkannya dengan kota ini, dengan kutukan yang ia coba lepaskan. Ia merasa bahwa jawabannya belum sepenuhnya terungkap, bahwa ada bagian dari kisah ini yang masih perlu ia temukan. Dan wanita itu, apakah aku sudah benar-benar bebas dari bayangannya? Tanya Abu Nawas, suara sedikit gemetar. Pria itu mendalam mengangguk. Wanita itu adalah cerminan dari perasaanmu yang belum selesai, dari cinta yang tak pernah terbalas dan penyesalan yang kamu bawa selama ini.
Kamu harus melepaskan semuanya agar bisa benar-benar melanjutkan hidupmu. Tidak ada yang harus terus mengikatmu pada masa lalu. Abu Nawas menundukkan kepala, merenung. Ia tahu bahwa meskipun wanita itu adalah bayangan dari masa lalunya, perasaan yang ia rasakan terhadapnya masih kuat. Namun, ia juga tahu bahwa untuk melangkah maju, ia harus melepaskan perasaan itu. Ia harus berhenti mencari sesuatu yang tak pernah bisa ia miliki. Dengan tekad yang baru, Abu Nawas menatap pria itu sekali lagi. Aku siap untuk melepaskan semuanya. Aku siap untuk hidup tanpa bayangan masa lalu. Pria itu mengangguk penuh pengertian. Ingat Abu Nawas, kebebasan datang bukan dari melarikan diri, tetapi dari keberanian untuk menghadapi apa yang kita takuti. Sekarang kamu bisa pergi. Kota ini tidak lagi menahanmu. Kamu bisa kembali ke dunia luar dengan pemahaman yang baru. Begitu kata-kata itu keluar dari bibir pria itu, ruangan yang tadinya sunyi dan berat mulai berubah. Cahaya lembut di sekitarnya semakin terang, dan suara-suara alam yang semula terasa asing kini terdengar seperti sebuah nyanyian yang menenangkan. Abu Nawas merasa tubuhnya kembali ringan, seperti beban yang mengikatnya selama ini terlepas begitu saja. Namun, ia tahu bahwa meskipun ia merasa bebas, hidup di luar sana akan penuh tantangan baru. Ia harus membangun hidupnya kembali, tanpa bayangan masa lalu yang menghalangi jalannya. Tanpa kata-kata lain, Abu Nawas berbalik dan melangkah keluar dari ruangan itu. Gerbang besar yang menghubungkan kota terlupakan dengan dunia luar terbuka lebar, dan ia melangkah melewatinya dengan langkah mantap. Di luar sana, dunia menantinya. Dunia yang kini tampak lebih cerah, lebih penuh harapan. Namun, begitu ia melangkah keluar, seberkas cahaya terang menyapu wajahnya, dan ia menyadari bahwa meskipun ia telah meninggalkan kota itu, perjalanan sejatinya baru saja dimulai. Dunia luar itu, dengan segala tantangannya, akan memberinya banyak pelajaran baru. Dan dengan pemahaman yang baru ia miliki, ia merasa siap untuk menghadapi segala sesuatu yang datang. Abu Nawas tahu bahwa kebebasan sejati bukan hanya tentang melarikan diri, tetapi tentang belajar untuk menghadapi dan menerima hidup apa adanya, dengan segala keindahan dan kegelapannya. Dan ia akhirnya siap untuk menulis babak baru dalam hidupnya, jauh dari bayangan yang pernah menghantuinya. Abu Nawas dan Raja yang pelit. Pada suatu pagi yang cerah, saat matahari baru saja terbit dan sinarnya menyinari istana, Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasana dengan wajah serius. Hari itu, ia memutuskan untuk menguji kecerdikan para pembesar di kerajaannya. Ia ingin melihat siapa di antara mereka yang dapat memberikan jawaban yang paling cerdas dan kreatif untuk sebuah teka-teki. Selama ini, Raja dikenal sebagai sosok yang bijak, tetapi juga sangat pelit. Setiap kali ia memberi hadiah, hadiah tersebut selalu sangat kecil dan tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, banyak orang yang mulai menghindari menghadap Raja karena mereka merasa tidak dihargai dengan benar. Namun, Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikannya tidak takut dengan tantangan apapun, bahkan jika itu datang dari sang Raja sendiri. Sejak mendengar kabar tentang tantangan yang akan diadakan oleh Raja, Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke istana dan berpartisipasi. Kabar tentang teka-teki yang diberikan Raja tersebar dengan cepat di kalangan rakyat. Setiap orang penasaran mengenai apa yang akan terjadi. Aku ingin tahu apa yang akan ditanyakan Raja. Mungkin ini kesempatan untuk memenangkan hadiah besar, kata salah seorang pedagang di pasar. Raja memanggil seluruh pejabat tinggi istana, termasuk Abu Nawas, untuk berkumpul di ruang utama istana. Hari itu, suasana istana tampak lebih megah dari biasanya. Semua tamu diundang dengan penuh kehormatan, dan mereka duduk dengan rapi di depan Raja. Raja memandang semua orang dengan tajam, lalu dengan suara tegas berkata, "Aku telah memikirkan sebuah teka-teki yang akan menguji kecerdikan kalian. Barang siapa yang berhasil menjawab dengan benar, akan mendapatkan hadiah yang besar. Teka-tekinya sangat sederhana. Apa yang tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tapi selalu ada di depan mata." Para pejabat terdiam sejenak, berpikir keras. Mereka semua berusaha menemukan jawaban yang tepat, namun tak ada yang mampu memberikan jawaban yang memadai. Beberapa pembesar mulai merasa gugup, sementara yang lainnya berpura-pura memikirkan jawabannya dengan serius. Waktu berlalu, namun tidak ada yang bisa menjawab. Di tengah kebingungan itu, Abu Nawas dengan langkah santai memasuki ruangan. Semua orang menoleh, dan beberapa orang tampak tidak senang dengan kedatangannya. Mereka berpikir bahwa Abu Nawas mungkin akan mengacaukan acara yang sudah mereka tunggu-tunggu. Namun, Abu Nawas tidak peduli.
Dengan wajah tenang dan senyum nakal, ia maju ke depan, menghadap raja yang sedang duduk di singgasana. "Raja yang mulia, aku datang untuk memberikan jawaban atas teka-teki yang sulit ini," kata Abu Nawas dengan percaya diri. Raja yang sudah mulai bosan dengan ketidakmampuan para pejabat, tersenyum tipis. "Ah, Abu Nawas, kau selalu datang dengan jawaban yang tak terduga. Silakan jawab teka-teki itu. Apa yang tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, dan selalu ada di depan mata?" Abu Nawas menatap raja dengan mata tajam, lalu menjawab dengan nada santai. Jawabannya adalah, "Uangmu, Raja." Raja terkejut. Semua orang di ruangan itu terdiam. Tidak ada yang menyangka bahwa Abu Nawas akan memberikan jawaban yang demikian langsung dan jujur. Raja terdiam beberapa detik, mencoba mencerna jawaban itu. "Bagaimana bisa uangku tidak bisa dilihat atau disentuh?" tanya Raja, merasa terkejut namun juga sedikit tertantang. Abu Nawas tersenyum dengan senyum nakal yang khas. "Raja yang mulia, uangmu ada di dalam istana ini, selalu di depan matamu, tapi kamu sangat pelit sehingga tidak pernah benar-benar mengeluarkannya. Jadi, meskipun uang itu ada, kamu tidak pernah membiarkan orang lain melihatnya atau menyentuhnya." Ruangan itu hening sejenak, dan Raja merasa sedikit tersinggung, meskipun ia tidak ingin menunjukkannya. Beberapa pejabat mulai tertawa pelan, sementara yang lainnya mencoba menahan senyum. "Bagus sekali Abu Nawas, kamu memang cerdik," kata Raja setelah beberapa saat. "Tapi aku masih belum yakin jika kamu pantas mendapatkan hadiah besar. Apakah kamu tidak khawatir bahwa jawabannya bisa dianggap sebagai penghinaan?" Abu Nawas menatap Raja dengan wajah serius. "Raja, terkadang kita harus berkata jujur agar orang lain sadar. Kalau saya tidak memberitahu Anda bahwa uang Anda ada di depan mata, tapi tidak pernah dikeluarkan, maka bagaimana Anda bisa tahu bahwa Anda terlalu pelit?" Para pejabat di ruangan itu mulai tersenyum, meskipun mereka tidak berani tertawa keras. Mereka tahu bahwa Abu Nawas telah berhasil membuat Raja tertawa, meskipun dengan cara yang halus. Raja terdiam sejenak, merenung. "Aku tidak menyangka kamu akan menjawab begitu, Abu Nawas. Tapi aku harus mengakui bahwa kamu memang cerdik. Apa yang kamu katakan ada benarnya. Mungkin aku terlalu pelit dalam hal uang." Namun Raja tetap tidak ingin memberi hadiah yang besar kepada Abu Nawas. "Namun, aku tetap tidak akan memberimu hadiah besar seperti yang kamu harapkan." Abu Nawas tersenyum lebar, tidak terkejut dengan keputusan Raja. "Tidak masalah Raja, hadiah terbesar yang saya terima adalah kebijaksanaan yang baru saya pelajari. Kadang-kadang orang yang pelit lebih takut mengeluarkan uang daripada kehilangan wajahnya di depan orang banyak." Raja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban itu. "Kamu memang selalu tahu bagaimana membuat aku tertawa, Abu Nawas. Kamu benar, aku mungkin terlalu pelit, tapi kau akan mendapatkan hadiah yang pantas." Namun, Abu Nawas menjawab dengan santai, "Hadiah yang paling berharga adalah bisa berbicara dengan jujur kepada Raja yang mulia. Itu sudah lebih dari cukup bagi saya." Keesokan harinya, Raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana, tetapi kali ini dengan wajah yang lebih serius. "Abu Nawas, aku ingin berbicara denganmu tentang jawabanmu kemarin. Mungkin kamu benar, aku terlalu pelit dengan hartaku." Abu Nawas tersenyum, tetapi kali ini ia tidak berkata apa-apa, hanya mendengarkan Raja. "Aku sudah banyak berpikir tentang kata-katamu. Aku harus lebih bijak dalam mengelola kekayaanku. Kadang-kadang aku lupa bahwa memberi itu juga penting." Raja pun mulai membuka pikirannya, terinspirasi oleh kata-kata Abu Nawas. Dalam beberapa bulan berikutnya, Raja Harun al-Rasyid mulai mengubah cara berpikirnya. Ia memberi hadiah kepada rakyatnya dengan lebih dermawan dan bahkan meningkatkan kesejahteraan mereka. Abu Nawas, dengan kecerdikannya yang selalu menghibur, tidak hanya berhasil membuat Raja tersenyum, tetapi juga mengajarkan kepadanya sebuah pelajaran penting. Memberi itu lebih baik daripada menimbun kekayaan. Raja Harun al-Rasyid menjadi lebih bijak dan lebih murah hati, dan Abu Nawas tetap menjadi penasihat cerdik yang selalu siap memberikan pandangan jujur dan lucu dalam menghadapi segala situasi. Beberapa bulan setelah percakapan dengan Abu Nawas, Raja Harun al-Rasyid benar-benar mengalami perubahan besar. Sebelumnya, ia selalu merasa terikat dengan kekayaannya dan takut untuk mengeluarkannya. Tetapi, kata-kata Abu Nawas terus bergema di pikirannya. Kadang-kadang, orang yang pelit lebih takut mengeluarkan uang daripada kehilangan wajahnya di depan orang banyak. Sebuah malam, Raja duduk di singgasana, merenung. Cahaya lentera yang redup menyinari wajahnya,
dan suasana malam yang tenang memberi kesempatan bagi raja untuk berpikir lebih dalam. Ia teringat akan nasihat Abu Nawas dan merasa malu dengan dirinya sendiri. Rasa malu ini datang bukan karena dihina, tetapi karena ia menyadari bahwa kebijaksanaannya dalam hal memberi sangat terbatas. Rakyatku pantas mendapatkan lebih, bisik raja pada dirinya sendiri. Aku harus memperbaiki kesalahanku. Tidak ada gunanya memiliki banyak harta jika tidak bisa digunakan untuk kebaikan. Keesokan harinya, raja mengumpulkan seluruh pembesarnya di istana, termasuk Abu Nawas. Ia memutuskan untuk memberikan penghargaan kepada mereka yang telah bekerja keras demi kemakmuran kerajaan. Para pembesar dan pejabat yang mulia, hari ini aku ingin mengumumkan sebuah perubahan besar, kata raja dengan suara tegas, namun kali ini terdengar lebih penuh kebijaksanaan. Aku telah memutuskan untuk membuka sebagian besar harta kerajaan dan mendistribusikannya kepada rakyat yang membutuhkan. Aku tidak lagi ingin menjadi raja yang pelit. Abu Nawas, yang sudah terbiasa dengan kecerdikan raja, duduk dengan tenang di hadapan sang raja. Meski ia merasa senang melihat perubahan raja, ia tetap merasa perlu memberikan sedikit lelucon untuk mencairkan suasana. Raja yang mulia, apakah keputusan besar ini berarti Anda sudah mulai membuka peti harta karun yang selama ini terkunci rapat? Tanya Abu Nawas dengan senyum nakal. Raja yang semula kaku, kini tersenyum lebar mendengar pertanyaan Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas, hari ini aku akan membuka semua peti harta yang ada dan mulai membagikan kekayaan ini kepada mereka yang paling membutuhkan. Abu Nawas berdiri dan berkata dengan suara yang sedikit berlebihan, "Jika itu yang Anda inginkan raja, aku pikir rakyat akan sangat senang. Tetapi ingatlah, yang paling penting bukan hanya membagi harta, tetapi juga memberi dengan tulus hati." "Ah, tentu saja," jawab raja. "Aku telah belajar banyak darimu, Abu Nawas. Memberi dengan hati yang tulus adalah hal yang lebih penting daripada sekadar memberi." Seiring berjalannya waktu, kebijakan raja mulai memberikan dampak yang besar bagi rakyat. Bukan hanya dalam hal pembagian kekayaan, tetapi juga dalam pembaruan sistem sosial dan ekonomi kerajaan. Raja mulai memperkenalkan berbagai program kesejahteraan untuk membantu petani, pedagang, dan pekerja miskin. Abu Nawas selalu hadir di sisi raja sebagai penasihat yang jujur dan tidak pernah takut untuk menyampaikan pendapatnya, meskipun dengan cara yang kadang-kadang menggelitik. Suatu hari, raja memutuskan untuk melakukan kunjungan ke desa-desa di luar ibu kota, ingin melihat langsung bagaimana kebijakannya diterima oleh rakyat. Abu Nawas ikut dalam perjalanan itu, karena raja ingin agar ia tetap berada di sampingnya untuk memberikan pandangan jujur jika diperlukan. Di salah satu desa yang mereka kunjungi, raja melihat para petani yang sedang bekerja keras di ladang mereka. Mereka terlihat sangat sibuk, namun wajah mereka tidak menunjukkan tanda-tanda keluh kesah. Raja terkesan dengan dedikasi mereka. "Abu Nawas, lihatlah para petani ini. Mereka bekerja keras untuk kerajaan kita. Aku ingin memberi mereka lebih banyak bantuan," kata raja dengan penuh rasa kagum. Abu Nawas mengangguk dan tersenyum. "Benar raja, tetapi kadang-kadang yang lebih mereka butuhkan bukanlah bantuan langsung, melainkan kesempatan untuk berkembang. Dengan memberikan mereka pendidikan atau alat yang lebih baik, mereka bisa lebih mandiri." Raja berpikir sejenak dan menyadari bahwa kata-kata Abu Nawas sangat tepat. Mereka melanjutkan perjalanan ke desa berikutnya, dan setiap kali raja melihat kesempatan untuk membantu rakyatnya, ia semakin yakin bahwa memberi itu tidak hanya soal uang, tetapi juga tentang memberikan kesempatan. Di tengah perubahan besar yang terjadi di kerajaan, ada satu kejadian yang tak terduga yang terjadi di istana. Raja Harun al-Rashid, yang mulai terkenal sebagai raja yang bijak dan murah hati, merasa perlu mengadakan sebuah acara besar untuk merayakan transformasi kerajaan. Acara tersebut direncanakan dengan sangat meriah. Para tamu undangan dari seluruh penjuru negeri diundang untuk hadir. Istana dihiasi dengan karangan bunga dan lentera, dan raja mempersiapkan hidangan istimewa untuk malam itu. Tetapi raja masih merasa ada sesuatu yang kurang. Ia merasa bahwa acara ini akan lebih sempurna jika ada elemen kejutan yang bisa membuatnya lebih berkesan. Pada hari acara, raja meminta Abu Nawas untuk datang lebih awal. "Abu Nawas," kata raja, "aku ingin acara malam ini menjadi sesuatu yang istimewa. Aku memerlukan bantuanmu untuk merencanakan sebuah kejutan." Abu Nawas, yang selalu penuh dengan ide-ide cerdas, berpikir sejenak. Ia tahu bahwa raja ingin acara ini menjadi berkesan bagi rakyatnya, dan ia pun tidak ingin mengecewakan sang raja. "Raja yang mulia, aku punya ide.
Bagaimana jika kita mengadakan sebuah permainan atau pertunjukan yang bisa melibatkan semua orang? Raja tertarik dengan ide tersebut. Apa yang kau maksud dengan permainan, Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum nakal. Kita bisa mengadakan perlombaan di mana setiap orang yang datang bisa berpartisipasi. Dan hadiah utama untuk pemenangnya adalah sebuah peti berisi emas yang telah lama terkunci. Raja tertawa mendengar ide tersebut. Itu ide yang bagus, Abu Nawas. Mari kita lakukan. Acara malam itu dimulai dengan meriah. Rakyat dari berbagai lapisan masyarakat datang ke istana, terpesona oleh kemewahan dan keramahan raja. Ketika acara memasuki bagian permainan, raja mengumumkan bahwa ada hadiah utama yang sangat istimewa bagi pemenang perlombaan. Siapa yang dapat membuka peti harta karun yang terkunci ini, dia akan mendapatkan seluruh isinya. Teriak raja dengan suara penuh semangat. Semua orang bersorak gembira, dan para peserta perlombaan mulai berlomba. Namun, seperti yang sudah diduga Abu Nawas, peti harta karun itu ternyata bukanlah peti berisi emas dan perhiasan. Ketika seorang peserta berhasil membuka peti itu, ternyata di dalamnya ada sebuah buku besar yang berjudul Kebijaksanaan Sejati dalam Memberi. Abu Nawas tersenyum bangga. Hadiah sejati bukanlah emas, melainkan kebijaksanaan dalam berbagi, katanya dengan penuh arti. Raja yang awalnya terkejut, akhirnya memahami makna dari kejutan itu. Benar sekali Abu Nawas, tidak ada harta yang lebih berharga daripada kebijaksanaan. Acara malam itu menjadi momen penting dalam sejarah kerajaan. Raja Harun al-Rasyid tidak hanya dikenal sebagai raja yang bijaksana, tetapi juga sebagai raja yang memahami arti memberi dengan tulus. Seiring berjalannya waktu, pemerintahan Raja Harun al-Rasyid semakin dikenal di seluruh penjuru kerajaan sebagai masa kemakmuran yang luar biasa. Rakyat hidup dalam kedamaian, dan keadilan ditegakkan di setiap pelosok negeri. Tetapi meskipun begitu, di balik kesuksesan itu, Raja dan Abu Nawas terus bekerja bersama untuk memastikan bahwa kebijakan mereka tidak hanya didasarkan pada keberuntungan semata, tetapi juga pada prinsip kebijaksanaan yang mendalam. Suatu hari, Raja memanggil Abu Nawas untuk sebuah pertemuan penting. Abu Nawas, aku merasa ada yang kurang, kata Raja dengan wajah serius. Kerajaanku kini makmur, rakyatku senang, tetapi aku merasa ada yang belum tercapai. Ada sesuatu yang lebih besar yang harus kita lakukan. Abu Nawas yang selalu siap dengan pandangan cerdas, memiringkan kepalanya dan bertanya, apa yang Anda maksud Raja? Raja berdiri dari singgasananya, berjalan menuju jendela, dan menatap luas keluar istana. Aku merasa sudah saatnya untuk mencari makna yang lebih dalam dari kekayaan dan kemakmuran. Apakah kita benar-benar telah memberi dengan sepenuh hati? Ataukah ada yang hilang dalam cara kita berbagi dengan dunia? Abu Nawas menyadari bahwa Raja sedang mencari sesuatu yang lebih dari sekadar kekayaan fisik. Itu adalah pencarian makna hidup yang lebih besar, sebuah pencarian spiritual yang mendalam. Raja yang mulia, kata Abu Nawas sambil tersenyum lembut. Kadang-kadang untuk menemukan jawaban, kita perlu melihat ke dalam diri kita sendiri. Kekayaan sejati bukanlah apa yang ada di luar, tetapi apa yang ada di dalam hati kita. Raja menatap Abu Nawas, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merenung tentang kata-kata sahabatnya. Aku paham Abu Nawas, tetapi bagaimana kita bisa menemukan kekayaan itu? Dengan memberi tanpa pamrih Raja, jawab Abu Nawas, dengan membantu mereka yang tak terlihat, dengan memperbaiki kehidupan yang tersembunyi di balik kesulitan yang tak tampak. Mungkin sudah saatnya kita tidak hanya memberi kepada yang tampak, tetapi juga kepada mereka yang tak terlihat. Raja berpikir dalam-dalam. Apa yang harus kita lakukan, Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum. Lakukanlah perjalanan Raja. Pergilah keluar ibu kota. Berjalanlah di tengah rakyatmu yang sederhana. Temui mereka yang kurang beruntung. Lihatlah kehidupan mereka dengan hati yang terbuka. Dengan penuh tekad, Raja Harun al-Rasyid memutuskan untuk mengikuti nasihat Abu Nawas. Tanpa memberitahukan siapapun tentang tujuannya, Raja menyamar sebagai seorang biasa dan meninggalkan istana bersama Abu Nawas. Mereka pergi ke beberapa desa terpencil yang terletak jauh dari ibu kota. Perjalanan itu tidaklah mudah. Mereka melewati hutan lebat, sungai yang deras, dan jalan-jalan berbatu yang sulit ditembus. Namun, Raja merasa bahwa inilah perjalanan yang harus ia jalani untuk benar-benar memahami kerajaannya. Abu Nawas tetap menemaninya, berbicara dengan orang-orang yang mereka temui di sepanjang jalan, memberi nasihat yang bijaksana dan menyelipkan lelucon-leluconnya yang khas.
Ketika mereka tiba di sebuah desa kecil yang terisolasi, Raja terkejut melihat bagaimana kehidupan masyarakat di sana, begitu sederhana dan penuh tantangan. Para petani bekerja keras di ladang yang subur namun sulit dijangkau, dan keluarga-keluarga hidup dalam rumah-rumah sederhana yang jauh dari kemewahan. Abu Nawas, aku baru menyadari betapa besar ketidaktahuan kita tentang kehidupan mereka, kata Raja dengan nada kesedihan. Selama ini aku hidup dalam kemewahan istana, namun mereka di sini harus berjuang setiap hari hanya untuk bertahan hidup. Abu Nawas tersenyum dengan bijaksana. Kadang Raja, kita hanya bisa melihat dunia melalui kaca jendela istana. Tetapi dunia itu lebih luas daripada yang kita lihat. Kehidupan ini adalah pemberian yang harus kita syukuri, bukan hanya untuk kita, tetapi untuk semua orang. Raja dan Abu Nawas melanjutkan perjalanan mereka ke beberapa desa lainnya. Setiap desa yang mereka kunjungi memberi pelajaran baru. Mereka bertemu dengan para pedagang yang jatuh miskin akibat bencana alam, para ibu yang berjuang untuk memberi makan anak-anak mereka, dan para pekerja keras yang tidak pernah meminta lebih dari yang mereka butuhkan untuk hidup. Raja mulai merasakan dampak perjalanan ini pada dirinya. Sebelumnya, ia merasa bahwa kekayaan yang ia miliki adalah segalanya. Namun, kini ia menyadari bahwa kemakmuran sejati bukan terletak pada jumlah emas atau perhiasan yang ada di istananya, melainkan pada kebahagiaan dan kesejahteraan rakyatnya. Suatu malam, ketika mereka tiba di sebuah desa yang lebih besar, Raja duduk bersama Abu Nawas di bawah bintang-bintang, sambil merenungkan perjalanan panjang mereka. Abu Nawas, aku merasa aku telah menemukan jawaban yang aku cari. Kekayaan itu bukanlah tentang apa yang kita miliki, tetapi apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Abu Nawas memandang Raja dengan senyum penuh kebanggaan. Kau telah menemukan kebenaran, Raja. Kekayaan sejati adalah dalam memberi dengan hati yang tulus. Setelah beberapa minggu melakukan perjalanan, Raja dan Abu Nawas akhirnya kembali ke ibu kota. Raja merasa lebih bijaksana dan lebih memahami tugasnya sebagai penguasa. Ia tidak hanya kembali dengan keputusan untuk membagikan lebih banyak kekayaan kerajaan kepada rakyatnya, tetapi juga dengan sebuah wawasan baru tentang bagaimana memimpin dengan hati yang lebih besar. Kembali ke istana, Raja mengumumkan perubahan besar dalam kebijakannya. Selain meningkatkan program kesejahteraan dan pendidikan, Raja juga mendirikan lembaga sosial yang akan membantu masyarakat di desa-desa yang paling terpencil. Mulai hari ini, kata Raja dalam pidatonya kepada rakyatnya, kerajaan ini akan menginvestasikan lebih banyak untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Kami akan memperkenalkan sistem jaminan sosial yang akan memastikan bahwa setiap warga negara, terlepas dari latar belakang sosialnya, dapat hidup dengan rasa aman dan sejahtera. Rakyat bersorak gembira. Mereka merasakan cinta dan perhatian Raja yang semakin besar terhadap mereka. Seiring waktu berlalu, kisah Raja Harun al-Rashid dan Abu Nawas menjadi legenda di kerajaan. Mereka tidak hanya dikenal sebagai penguasa dan penasihat yang bijaksana, tetapi juga sebagai dua sahabat yang berjuang bersama untuk membuat dunia ini tempat yang lebih baik. Abu Nawas tetap menjadi penasihat utama Raja, memberikan pandangan cerdas dan nasihat yang seringkali disertai dengan lelucon. Raja, meskipun penuh kebijaksanaan, tidak pernah lupa untuk tetap rendah hati dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk rakyatnya. Kisah mereka mengajarkan satu pelajaran penting, bahwa sejati-sejati pemberian bukan terletak pada jumlah yang diberikan, tetapi pada ketulusan hati yang ada di balik pemberian itu. Dan bahwa kebijaksanaan sejati datang bukan dari kekayaan dunia, tetapi dari hati yang penuh kasih dan perhatian terhadap orang lain. Abu Nawas dan si kakek pemarah. Di sebuah desa yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang kakek yang sangat terkenal dengan sifat pemarahnya. Kakek ini sudah lama menjadi sorotan bagi warga desa, bukan hanya karena umurnya yang sangat tua, tetapi juga karena kebiasaannya yang selalu mengomel kepada siapa saja yang ia temui. Semua orang tahu betapa sulitnya berbicara dengan kakek tersebut tanpa mendapat amukan. Abu Nawas, seorang yang terkenal karena kelucuan dan kecerdikannya, baru saja kembali dari perjalanan panjangnya. Dalam perjalanannya, dia mendengar berbagai macam cerita tentang si kakek yang selalu marah, dan ini membuatnya penasaran. Abu Nawas ingin menguji apakah benar kakek itu tidak bisa diajak berbicara tanpa terlibat dalam perdebatan sengit. Mungkin saja dengan kecerdikannya, Abu Nawas bisa mengubah kebiasaan si kakek yang mengomel itu.
Suatu pagi yang cerah, Abu Nawas memutuskan untuk mengunjungi desa tersebut. Dia mengenakan pakaian sederhana yang khas dan berjalan dengan santai menuju rumah si kakek. Sesampainya di depan rumah kakek itu, Abu Nawas mendengar suara keras dari dalam. "Siapa itu? Berhenti berdiri di depan pintu. Kamu tidak tahu sopan santun," teriak si kakek. Abu Nawas tersenyum mendengar kemarahan itu, dan dengan tenang ia mengetuk pintu rumah kakek. "Assalamualaikum kakek, apa kabar hari ini?" tanyanya sambil menahan tawanya. Si kakek membuka pintu dengan wajah masam, lalu melihat Abu Nawas dengan tatapan tajam. "Kamu berani-beraninya datang ke sini tanpa izin," kata kakek itu sambil melipat tangan di dada. Abu Nawas yang sudah tahu bahwa si kakek pasti akan marah, tidak merasa gentar. "Saya hanya ingin bertanya kakek, apakah kakek sudah makan pagi? Kalau belum, saya bisa membawa makanan untuk kakek," tawar Abu Nawas dengan senyuman lebar. Si kakek mendengus. "Makanan? Apa kamu pikir saya butuh bantuanmu? Saya bisa makan sendiri tanpa bantuan siapapun. Lagi pula, makananmu itu pasti tidak enak." Abu Nawas yang tidak ingin membuat suasana semakin tegang mencoba mengalihkan pembicaraan. "Oh kakek, maafkan saya. Sebenarnya saya ingin tahu kenapa kakek selalu marah setiap kali ada orang yang datang mengunjungi rumah ini. Apakah kakek tidak merasa lelah dengan perasaan marah itu?" Si kakek menatap Abu Nawas dengan kaget. Biasanya siapapun yang datang ke rumahnya hanya akan diam atau membalas kemarahannya. Namun Abu Nawas malah bertanya dengan cara yang lembut. "Apa maksudmu bocah?" tanya kakek itu dengan nada yang sedikit lebih tenang. Abu Nawas duduk di depan kakek dengan santai, mengatur posisi tubuhnya dengan penuh ketenangan. "Kakek, saya hanya ingin bertanya sesuatu yang sangat sederhana. Kamu pasti sudah hidup lama, bukan? Selama hidupmu, apakah kamu merasa bahwa kemarahan itu membawa manfaat bagi dirimu?" tanya Abu Nawas dengan suara yang penuh ketulusan. Kakek itu mendengus lagi, tapi kali ini ia tidak langsung marah. "Kemarahanku sudah membantuku bertahan hidup, anak muda. Selama ini aku selalu marah karena dunia ini tidak sesuai dengan keinginanku. Tapi apakah itu salah?" Abu Nawas mengangguk dengan penuh pengertian. "Saya paham kakek. Dunia memang seringkali tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Namun, apakah kakek merasa lebih baik setelah marah? Atau justru kakek merasa lebih lelah dan kecewa setelah itu?" Kakek itu terdiam sejenak. Baru kali ini dia mendengar pertanyaan seperti itu. Biasanya, orang-orang hanya takut dan menjauhinya setelah ia marah. Tapi Abu Nawas tampaknya ingin tahu lebih banyak. Abu Nawas melanjutkan, "Saya percaya bahwa hidup ini penuh dengan ujian kakek. Setiap hari kita menghadapi berbagai hal yang tidak bisa kita kontrol. Namun, jika kita terus marah, kita tidak akan pernah menemukan kedamaian. Cobalah bayangkan, jika kakek tidak marah, apakah kakek akan merasa lebih baik? Mungkin kakek akan merasa lebih ringan, lebih damai." Kakek itu masih terdiam, namun matanya mulai tampak lebih tenang. Dia mulai berpikir, apakah benar begitu? Apa aku harus terus marah? Melihat perubahan itu, Abu Nawas pun melanjutkan, "Kakek, saya tidak mengatakan bahwa kamu harus selalu tersenyum dan tertawa. Marah itu wajar, tapi jangan biarkan amarah menguasai hidupmu. Ketika kita marah, tubuh kita terasa tegang, hati kita terasa berat. Tetapi jika kita belajar untuk lebih sabar, kita bisa melihat dunia dengan lebih jernih." Si kakek menunduk, seakan merenungkan kata-kata Abu Nawas. "Mungkin kamu benar, anak muda. Aku sudah terlalu lama marah tanpa alasan yang jelas. Aku hanya marah karena aku tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di sekitarku." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Terkadang kita tidak bisa mengubah dunia, kakek, tapi kita bisa mengubah cara kita menyikapinya. Cobalah untuk lebih sabar dan lihat apa yang terjadi. Mungkin hidupmu akan menjadi lebih tenang dan bahagia." Setelah percakapan itu, si kakek tidak langsung berubah, tetapi ia mulai mencoba untuk lebih sabar dan tidak cepat marah. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke desa itu dan melihat si kakek sedang duduk di depan rumahnya, kali ini dengan wajah yang lebih tenang. Abu Nawas mendekat dan menyapanya. "Assalamualaikum kakek, apa kabar hari ini?" Kakek itu tersenyum kecil dan menjawab, "Waalaikumsalam, anak muda. Aku merasa lebih baik sekarang. Terima kasih atas nasihatmu beberapa hari yang lalu." Abu Nawas merasa senang mendengar perubahan itu. "Saya senang mendengarnya kakek. Ingat, kadang yang kita butuhkan bukanlah kemarahan, tetapi kedamaian dalam hati." Kakek itu mengangguk dan berkata, "Kamu benar Abu Nawas. Aku merasa lebih ringan sekarang. Terima kasih."
Sejak saat itu, si kakek yang dulu dikenal sangat pemarah, mulai lebih sabar dan tidak mudah tersinggung. Warga desa pun melihat perubahan besar dalam dirinya. Mereka tidak lagi takut mendekati si kakek dan bahkan mulai berinteraksi dengannya dengan lebih baik. Abu Nawas pun tersenyum, mengetahui bahwa meskipun hanya dengan beberapa kata-kata sederhana, dia telah membantu seseorang untuk menemukan kedamaian. Begitulah cara Abu Nawas mengajarkan kebijaksanaan. Dengan penuh humor, ketenangan, dan sedikit canda, dia bisa mengubah hidup seseorang. Abu Nawas dan sang pedagang madu. Baghdad, kota yang terkenal dengan keindahan pasar-pasarnya yang ramai dan penuh dengan kehidupan, menyuguhkan pemandangan yang penuh warna pada hari itu. Langit biru yang cerah memberikan nuansa yang sempurna bagi warga kota untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari mereka. Di tengah hiruk-pikuk itu, Abu Nawas, seorang tokoh bijak dan penuh akal, berjalan-jalan untuk menikmati sore hari. Setelah beberapa hari menjalani tugas-tugas serius di istana, hari itu ia merasa perlu untuk menghilangkan penat. Saat Abu Nawas melangkahkan kakinya ke pasar, matanya yang tajam menangkap pemandangan yang menarik di sebuah sudut. Di sana, seorang pedagang madu dengan gerobak kayu sederhana sedang menarik perhatian banyak orang. Pedagang tersebut memegang sebuah sendok panjang berisi madu dan memanggil orang-orang yang lewat untuk membeli dagangannya. Datang, madu terbaik dari seluruh wilayah. Segera beli sebelum habis. Madu ini, wahai saudara-saudaraku, adalah yang terbaik. Bisa menyembuhkan berbagai penyakit dan memberikan energi luar biasa. Teriak pedagang itu dengan suara lantang. Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikan dan kelucuan dalam berbicara, merasa tertarik untuk mendekat. Ia selalu suka berinteraksi dengan para pedagang di pasar, tidak hanya untuk membeli barang, tetapi juga untuk menguji kecerdikan mereka. Mengingat reputasinya sebagai seorang yang bijak dan penuh dengan teka-teki, Abu Nawas memutuskan untuk menguji pedagang madu tersebut. Ketika Abu Nawas tiba di hadapan pedagang madu itu, ia disambut dengan senyum lebar. "Selamat datang Tuan, saya bisa merasakan Anda tertarik dengan madu yang saya jual. Anda pasti tidak akan menyesal," kata pedagang itu dengan percaya diri. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Ya, saya memang tertarik. Tetapi saya sering mendengar banyak orang menjual madu yang konon katanya palsu. Bagaimana saya tahu kalau madu yang Anda jual ini asli?" Pedagang madu itu sedikit terkejut mendengar pertanyaan tersebut, tetapi segera berusaha menunjukkan rasa percaya dirinya. "Tuan, saya menjamin madu yang saya jual ini asli. Saya hanya mengambil madu dari kebun saya sendiri. Setiap tetesnya dipanen dengan tangan saya sendiri dan tidak ada campuran bahan lain. Saya tahu betul kualitas madu saya." Abu Nawas mengangguk-angguk seolah berpikir, itu tentu terdengar bagus, tetapi saya ingin mencicipi terlebih dahulu. Sebuah madu yang enak tentu harus memiliki rasa yang khas dan tidak bisa dipalsukan. Pedagang madu itu merasa sedikit terintimidasi, namun tetap memberi Abu Nawas sedikit madu di ujung sendok kayunya. "Silakan Tuan, rasakan sendiri. Jika Anda puas, Anda bisa membeli sebanyak yang Anda mau." Abu Nawas mencicipi madu itu dengan hati-hati, menutup matanya sejenak seolah menikmati rasa manisnya. Setelah beberapa detik, ia membuka matanya dan mengangguk pelan. Rasanya memang manis, pedagang madu. Tetapi apakah Anda tahu apa yang lebih manis dari madu ini? Pedagang madu itu mengerutkan dahi, bingung dengan pertanyaan tersebut. "Apa itu Tuan?" Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Kejujuran lebih manis dari madu ini." Mendengar jawaban tersebut, pedagang madu itu terdiam sejenak. "Apa maksud Tuan?" tanyanya sedikit kebingungan. Abu Nawas menjelaskan, "Saya merasa madu ini memang manis. Namun saya juga mendengar banyak cerita tentang pedagang yang mencampurkan bahan lain untuk membuat madu mereka lebih kental atau lebih manis dari aslinya. Jangan khawatir, saya tidak menduga Anda seperti itu. Tetapi terkadang pedagang suka menyembunyikan sebagian kebenaran demi keuntungan." Pedagang itu tersentak dan merasa tersindir. Namun Abu Nawas melanjutkan dengan lembut, "Saya hanya ingin mengingatkan bahwa sesungguhnya yang paling manis dalam hidup ini adalah kejujuran. Kejujuran dalam berdagang, dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam hubungan antar sesama. Madu manis ini bisa dipalsukan, tetapi kejujuran tak akan pernah bisa disembunyikan."
Pedagang madu itu terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Tiba-tiba, dia merasa sedikit malu, tetapi juga terinspirasi oleh kata-kata bijak itu. Anda benar, Tuan. Saya terlalu terbiasa dengan persaingan di pasar ini dan kadang-kadang saya lupa untuk jujur. Terima kasih telah mengingatkan saya. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Tidak perlu berterima kasih. Saya hanya ingin membantu. Ingat, kejujuran itu sangat berharga. Jika Anda menjaga kualitas madu dan berjualan dengan jujur, pelanggan akan datang kepada Anda dengan sendirinya." Pedagang madu itu merasa dihargai dan bertekad untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnisnya. Sebelum pergi, Abu Nawas membeli sebotol madu dan memberikannya kepada pedagang itu. "Saya membeli ini bukan hanya karena rasa madu yang enak, tetapi karena Anda telah belajar untuk menjadi lebih jujur. Semoga ini membawa berkah bagi Anda." Dengan langkah ringan, Abu Nawas melanjutkan perjalanannya, meninggalkan pedagang madu yang kini merasa lebih bijak dan penuh semangat untuk memperbaiki cara berjualannya. Sebelum pergi terlalu jauh, Abu Nawas berbalik dan berkata, "Ingat, pedagang madu, apa yang lebih manis daripada madu ini adalah sikapmu yang jujur." Pedagang madu itu mengangguk penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, Tuan. Saya akan selalu ingat pesan Anda." Sejak hari itu, pedagang madu mulai menjual madu dengan cara yang lebih jujur dan tidak pernah lagi merasa perlu mencampurkan bahan lain untuk meningkatkan keuntungan. Bisnisnya pun semakin berkembang karena pelanggan menghargai kejujuran dan kualitas yang ia tawarkan. Abu Nawas dan penjual kain. Di suatu kota yang ramai, pasar adalah tempat di mana segala jenis barang diperdagangkan, dari barang-barang biasa hingga yang sangat langka. Pasar ini selalu penuh dengan hiruk-pikuk, tawar-menawar, dan juga berbagai trik dari pedagang cerdik. Salah satu pedagang yang terkenal di pasar itu adalah seorang penjual kain. Namanya adalah Kamil, seorang pedagang kaya yang telah berdagang kain selama bertahun-tahun. Kamil terkenal karena selalu mengklaim bahwa kain yang dijualnya adalah yang terbaik dan paling mahal. Bahkan ia sering menantang orang untuk membuktikan bahwa ada kain yang lebih baik darinya. Tetapi tidak ada yang berani membantahnya karena reputasinya sebagai pedagang kain yang kaya dan terkenal sudah sangat kuat. Suatu hari, Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdasannya dan akalnya yang licik mendengar kabar bahwa Kamil sedang menjual kain yang sangat mahal di pasar. Dengan rasa penasaran dan keinginan untuk menggoda pedagang kaya itu, Abu Nawas memutuskan untuk mengunjungi lapak Kamil. Abu Nawas datang ke pasar di pagi hari. Ia melihat Kamil sedang berteriak-teriak, menawarkan kain-kain terbaik yang ia miliki. Kain ini bukan kain biasa, ini adalah kain dari negeri seberang. Hanya orang-orang terhormat yang bisa memakainya, serunya kepada para pembeli yang melintas. Abu Nawas yang tertarik dengan klaim Kamil mendekat dan berdiri di depannya. "Ah, Tuan Kamil, saya mendengar Anda menjual kain terbaik di seluruh negeri ini. Saya tertantang untuk melihatnya," kata Abu Nawas dengan senyum penuh teka-teki. Kamil yang merasa bangga dengan klaimnya langsung menyambut Abu Nawas. "Tentu Tuan, Anda akan melihat kain terbaik yang pernah ada. Kain ini sangat langka, hanya sedikit orang yang mampu memilikinya. Anda harus melihat dan merasakannya sendiri." Abu Nawas tersenyum dan berpura-pura terkesima. "Benarkah? Kalau begitu saya ingin melihat kain yang Anda sebut terbaik itu." Kamil dengan bangga membuka gulungan kain yang ada di depan lapaknya. Ini dia, kain sutra halus dari negeri jauh, sangat ringan dan nyaman dipakai. Anda tidak akan pernah menemukan kain seindah ini di tempat lain. Abu Nawas yang memperhatikan dengan seksama berkata, kain ini memang terlihat bagus, tapi saya rasa saya pernah melihat kain seperti ini sebelumnya." Kamil mulai merasa terancam. "Tidak Tuan, kain ini tidak ada duanya. Tidak ada kain yang lebih lembut, lebih kuat, dan lebih mahal daripada ini." Abu Nawas berpura-pura berpikir sejenak. "Baiklah, saya ingin membeli kain ini. Tetapi saya ingin membuat sebuah tantangan dengan Anda, Tuan." Kamil yang merasa sangat percaya diri tertarik dengan tantangan tersebut. "Apa tantangan itu, Tuan?" "Jika kain saya ini benar-benar yang terbaik, saya akan memberi Anda potongan harga yang luar biasa." Abu Nawas tersenyum lebar. "Begini, saya ingin membeli kain ini, tetapi hanya jika saya dapat membuktikan bahwa kain Anda ini bukan yang terbaik." Kamil tertawa terbahak-bahak. "Hah, Anda mencari kain yang lebih baik dari kain saya? Itu mustahil, Tuan. Tidak ada kain yang lebih baik dari ini." Abu Nawas tetap tenang.
Baiklah, saya akan membuktikan bahwa kain Anda ini tidak istimewa. Jika saya kalah, saya akan membayar 2 kali lipat harga kain ini. Tapi jika saya menang, saya hanya akan membayar setengah harga. Kamil berpikir sejenak, tetapi akhirnya ia menerima tantangan itu. Deal tuan, jika Anda bisa membuktikan bahwa kain ini bukan yang terbaik, saya akan memberikan potongan harga yang besar. Abu Nawas mulai memikirkan rencananya. Ia tahu bahwa kain yang dijual oleh Kamil memang bukan kain yang sangat istimewa. Tetapi ia juga sadar bahwa untuk mengalahkan Kamil, ia harus memiliki sesuatu yang lebih baik. Maka Abu Nawas mulai mencari kain terbaik di seluruh kota. Ia mengunjungi berbagai toko kain, berbicara dengan pedagang lain, dan memeriksa berbagai jenis kain yang tersedia. Setelah beberapa hari mencari, ia akhirnya menemukan sebuah kain yang tampaknya lebih berkualitas. Kain itu terbuat dari serat alami yang lebih kuat dan lebih halus daripada kain yang dijual oleh Kamil. Abu Nawas pun merasa puas karena ia yakin kain ini akan membantu memenangkan tantangannya. Pada hari yang telah ditentukan, Abu Nawas kembali ke pasar. Ia membawa kain yang telah ia temukan dan langsung menuju lapak Kamil. Kamil yang masih merasa percaya diri menyambutnya dengan senyum lebar. Anda datang juga. Apa yang ingin Anda tunjukkan tuan? Apakah Anda sudah siap untuk mengakui bahwa kain saya adalah yang terbaik? Abu Nawas membuka kain yang ia bawa dan menunjukkan kepada Kamil. Ini dia tuan. Kain ini lebih halus, lebih kuat, dan lebih mahal daripada kain Anda. Saya rasa ini adalah kain terbaik yang pernah saya lihat. Kamil menatap kain itu dengan rasa ragu. Ia memegangnya dan membandingkannya dengan kain sutra miliknya. Kain ini tidak sehalus dan secantik kain saya. Kain Anda ini hanya kain biasa, tidak ada yang istimewa. Abu Nawas tersenyum dan berkata, saya kira Anda akan berkata begitu tuan. Tapi mari kita buktikan dengan cara yang lebih ilmiah. Abu Nawas mengeluarkan pisau kecil dari kantongnya dan mulai mengiris sedikit kain yang dibawa Kamil. Tuan Kamil, mari kita lihat apakah kain Anda tahan terhadap tes ini, katanya dengan nada serius. Kamil mulai panik. Apa yang Anda lakukan Tuan Abu Nawas? Jangan rusak kain saya. Abu Nawas tidak menghiraukan peringatan Kamil. Ia dengan hati-hati mengiris sepotong kecil kain dan kemudian mencoba mengiris kain miliknya. Setelah beberapa menit, Abu Nawas berhenti dan berkata, lihat Tuan, kain saya lebih tahan lama dan lebih kuat dibandingkan dengan kain Anda. Kamil sangat terkejut. Ia tidak tahu harus berkata apa. Abu Nawas melanjutkan, tentu, ini hanya ujian kecil, tetapi saya rasa kain ini lebih baik daripada yang Anda jual. Dengan ini, saya menang dalam tantangan ini. Kamil, yang mulai merasakan kekalahan, menghela napas. Baiklah Tuan, Anda menang. Kain Anda lebih baik dari milik saya, tapi saya tetap merasa kain saya sangat berkualitas. Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, terima kasih Tuan, saya akan membayar setengah harga sesuai dengan perjanjian kita. Ia membayar harga kain yang jauh lebih murah dan pergi meninggalkan lapak Kamil. Kamil berdiri termenung, merasa malu namun juga sadar bahwa ia telah tertipu oleh kecerdikan Abu Nawas. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi membuat klaim berlebihan tentang kain yang ia jual, karena ia tahu bahwa ada orang seperti Abu Nawas yang bisa mengungkapkan kebenaran dengan cara yang sangat pintar. Abu Nawas dan si penjual daging. Suatu hari yang cerah di pasar kota, Abu Nawas, si cerdik dengan akal bulusnya, berjalan santai melewati berbagai kios dan lapak pedagang yang berjualan dengan penuh semangat. Pasar adalah tempat di mana banyak cerita berputar, tempat bertemunya berbagai kalangan, dan tempat di mana orang-orang yang saling berselisih dapat berdamai dalam sebuah tawar-menawar. Namun hari itu, ada yang menarik perhatian Abu Nawas. Di ujung pasar terdapat sebuah lapak penjual daging yang terbuat dari tenda sederhana, namun dihiasi dengan tanda-tanda besar yang mencolok bertuliskan, daging terbaik di seluruh negeri. Penjual daging tersebut, seorang pria paruh baya dengan janggut panjang, terlihat dengan bangga menawarkan dagangannya kepada pembeli yang lewat. Abu Nawas yang selalu tertarik pada sesuatu yang baru dan menyenangkan, memutuskan untuk mendekat. Ia mendengar penjual daging itu berteriak, daging saya adalah yang terbaik. Tak ada yang lebih segar, lebih lezat, dan lebih empuk daripada daging yang saya jual. Abu Nawas yang memiliki insting untuk menggoda dan mencari kesenangan dalam perbincangan, merasa bahwa ini adalah kesempatan yang tepat untuk menguji klaim penjual tersebut. Abu Nawas mendekat dan berdiri di depan lapak daging itu.
Penjual daging yang melihat kedatangannya langsung menyapa dengan antusias. "Ah, datanglah Tuan. Anda pasti ingin membeli daging terbaik di negeri ini," seru penjual daging itu. Abu Nawas tersenyum dan menjawab dengan gaya santai, "Daging terbaik, ya? Bagaimana Anda bisa yakin begitu? Saya sudah mencicipi banyak daging, tapi belum pernah saya temui yang dikatakan sebagai terbaik." Penjual daging itu terkekeh, merasa percaya diri dengan klaimnya. "Ah, Tuan Abu Nawas, saya sudah berdagang daging bertahun-tahun. Saya tahu apa yang saya jual. Daging saya ini segar dan dari hewan pilihan. Coba saja rasakan, Tuan." Abu Nawas yang merasa tertantang berkata, "Baiklah, saya ingin membeli daging ini, tetapi saya ingin membuat taruhan kecil dengan Anda." Penjual daging itu mengernyitkan dahi, merasa penasaran dengan apa yang dimaksud oleh Abu Nawas. "Taruhan apa yang Anda maksudkan, Tuan?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Begini, saya akan membeli sekilo daging Anda. Jika daging ini sesuai dengan klaim Anda, saya akan membayar 2 kali lipat harganya. Tetapi jika daging ini tidak enak, saya ingin mendapatkan 1 kilo daging secara cuma-cuma. Bagaimana?" Penjual daging itu berpikir sejenak. Melihat kesempatan untuk memperoleh lebih banyak uang, ia menyetujui taruhan itu. "Deal, saya yakin Anda akan puas dengan daging saya." Abu Nawas membeli daging tersebut dan membawanya pulang. Ia segera menyiapkannya dengan penuh perhatian, memasaknya dengan cara sederhana namun penuh keahlian. Setelah mencicipi potongan pertama, Abu Nawas merasakan bahwa daging itu cukup biasa saja. Tidak ada rasa istimewa yang membuatnya terkesan. Bahkan, ia merasa bahwa daging tersebut tidak lebih baik dari daging yang biasa ia makan di pasar. Namun, bukannya merasa kecewa, Abu Nawas malah merasa tertantang untuk melanjutkan rencananya. Ia memutuskan untuk kembali ke pasar dan menemui penjual daging itu. Dengan langkah penuh keyakinan, ia menuju lapak yang sama, membawa kembali sebagian daging yang belum dimasak. Saat Abu Nawas tiba di lapak penjual daging, ia disambut dengan senyuman lebar oleh penjual itu. "Ah, Tuan, Anda kembali. Saya yakin Anda puas dengan daging saya." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, saya merasa agak bingung dengan daging Anda, Tuan." Penjual daging itu tampak sedikit khawatir. "Apa yang tidak Anda sukai dari daging saya, Tuan? Saya sudah yakin itu yang terbaik." Abu Nawas memegang potongan daging yang belum dimasak dan berkata, "Sebenarnya daging Anda memang tidak buruk. Hanya saja saya merasa sepertinya ada yang kurang. Saya rasa saya harus mencobanya lagi untuk memastikan apakah benar daging ini istimewa." Penjual daging itu tersenyum lega. "Ah, tentu saja. Saya yakin Anda akan terkesan pada percakapan kedua." Namun Abu Nawas melanjutkan, "Tapi begini, saya rasa daging ini akan terasa lebih enak jika saya makan di tempat yang lebih tinggi, lebih mewah." Penjual daging itu bingung, namun karena ingin memenangkan taruhan, ia menyanggupi. "Tentu saya akan menemani Anda makan di tempat yang lebih tinggi. Daging ini pasti lebih enak jika disajikan di tempat yang lebih baik." Abu Nawas mengajak penjual daging itu ke sebuah pohon besar yang ada di pinggir jalan. "Tuan, mari kita makan di atas pohon ini. Saya rasa daging ini akan lebih nikmat jika kita makan di tempat yang tinggi." Penjual daging itu sedikit ragu, tapi demi memenangkan taruhan, ia setuju. Mereka berdua mendaki pohon tersebut, duduk di cabang-cabang yang kokoh. Abu Nawas mulai makan daging itu dengan tenang, seolah menikmati setiap suapan. Setelah beberapa suap, Abu Nawas menoleh kepada penjual daging dan berkata, Ternyata memang lebih enak ya jika kita makan di sini, di atas pohon." Penjual daging itu mengangguk. "Benar-benar, saya juga merasa daging ini lebih nikmat setelah makan di tempat yang lebih tinggi." Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Tapi saya rasa saya akan lebih menikmati lagi jika kita makan di tempat yang lebih tinggi lagi. Mungkin di atas atap rumah itu." Penjual daging itu mulai merasa kebingungan, tetapi ia tetap ingin memenangkan taruhan. "Baiklah Tuan, jika Anda merasa begitu, mari kita naik ke atas atap." Mereka pun berdua naik ke atap rumah. Daging itu sudah hampir habis dan Abu Nawas berkata dengan percaya diri, "Sekarang daging ini benar-benar luar biasa. Saya sangat menikmatinya." Penjual daging itu pun mulai merasa sedikit bingung. Namun ia tetap berpikir bahwa itu hanya cara Abu Nawas untuk menghargai dagingnya. "Saya juga setuju Tuan. Makan di tempat tinggi membuat segalanya terasa lebih enak." Abu Nawas pun menoleh dengan penuh kemenangan dan berkata, "Nah Tuan,
Sekarang saya rasa saya sudah cukup kenyang dan saya siap untuk membayar 2 kali lipat harga daging ini. Penjual daging itu terkejut. Benarkah Tuan? Tapi daging saya biasa saja kan? Anda hanya makan sedikit sekali. Abu Nawas tersenyum. Daging Anda memang enak, tapi kenyataannya daging ini tidak lebih istimewa dari yang lain. Yang membuatnya enak adalah bagaimana kita menikmatinya, bukan? Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan penjual daging dengan senyum kemenangan. Ia tahu bahwa daging itu memang biasa saja, tapi cara ia menikmati daging tersebut dengan rasa humor dan kecerdikan membuatnya seolah-olah menjadi sesuatu yang luar biasa. Penjual daging, meskipun merasa tertipu, akhirnya menyadari bahwa apa yang terjadi bukanlah soal daging itu sendiri, melainkan bagaimana kita melihat dan menikmatinya. Abu Nawas dan kebijaksanaan menghadapi tantangan raja. Pada suatu masa, di sebuah kerajaan yang makmur dan damai, terdapat seorang raja yang bijaksana dan adil. Namun, meskipun ia terkenal dengan kebijaksanaannya, ia memiliki satu masalah besar yang sering membuatnya pusing. Masyarakat di kerajaannya mulai mengeluh bahwa kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh raja mulai membebani mereka, terutama dalam hal pajak dan pengaturan tanah. Raja sangat peduli dengan rakyatnya, tetapi ia merasa bingung tentang bagaimana cara mengubah kebijakan tanpa membuat kerusuhan atau kehilangan wibawanya. Ia merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Setiap kali ia mencoba mencari solusi, masalah baru muncul. Keluarganya, penasihat, dan bahkan para perdana menteri tidak dapat memberikan solusi yang memuaskan. Suatu hari, raja memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang yang terkenal cerdas di seluruh negeri, Abu Nawas. Nama Abu Nawas dikenal luas karena kepintarannya dalam memecahkan masalah yang pelik dan keahlian dalam menghadapi situasi sulit dengan cara yang lucu dan tak terduga. Tanpa pikir panjang, raja memanggil Abu Nawas untuk datang ke istana. Abu Nawas yang terkenal dengan kelicikan dan kepandaiannya datang ke istana dengan pakaian yang sangat sederhana. Ketika ia tiba, ia melihat raja duduk di atas takhtanya, tampak ragu dan pusing. Raja menyambutnya dengan ekspresi yang penuh harapan. Abu Nawas, saya sudah mendengar banyak tentang kepintaran Anda, kata raja. Saya memanggil Anda karena saya menghadapi masalah besar yang tidak dapat diselesaikan oleh siapapun. Mungkin Anda bisa membantu saya. Abu Nawas dengan santai melangkah maju dan membungkuk. Tentu Tuan Raja, apa masalah yang sedang Anda hadapi? Saya akan berusaha sebaik mungkin. Raja menjelaskan masalah pajak yang memberatkan rakyatnya, serta kebijakan-kebijakan yang membuat banyak orang mulai tidak puas. Saya ingin menjaga keharmonisan di kerajaan ini, tetapi saya tidak tahu bagaimana cara mengubah sistem yang sudah berjalan tanpa menyebabkan kerusuhan. Abu Nawas berpikir sejenak. Ia tahu ini adalah masalah yang besar, tetapi ia juga tahu bahwa solusi terbaik selalu datang dari cara yang tidak terduga. Tuan Raja, saya ingin mengajukan sebuah ujian kecil untuk Anda, kata Abu Nawas dengan senyum licik. Raja yang terkejut mendengarnya bertanya, apa ujian itu Abu Nawas? Abu Nawas menjelaskan rencananya untuk mengubah situasi dengan cara yang cerdas dan tidak langsung. Ia berkata, izinkan saya untuk mengubah kebijakan pajak Anda dalam waktu singkat dan melihat apa yang terjadi. Raja yang penasaran setuju untuk memberi Abu Nawas kesempatan, meskipun ia masih sedikit ragu. Abu Nawas mulai menjalankan rencananya. Ia mengumpulkan seluruh warga kerajaan dan mengadakan pertemuan besar di lapangan pusat kota. Dengan penuh percaya diri, ia berdiri di depan rakyat dan berkata, warga kerajaan, hari ini Anda semua akan diuji untuk melihat seberapa banyak Anda menghargai kebijakan raja kita. Rakyat yang hadir menjadi penasaran dan mulai berdiskusi satu sama lain. Abu Nawas melanjutkan, setiap orang yang merasa bahwa mereka tidak dapat membayar pajak yang baru atau merasa terbebani, saya akan mengizinkan mereka untuk memberi pendapat tanpa takut dihukum. Ini adalah kesempatan untuk berbicara tanpa rasa takut. Para rakyat mulai merespons dengan berbagai pendapat. Beberapa mengatakan bahwa pajak terlalu tinggi. Yang lainnya merasa tanah mereka tidak dihargai. Abu Nawas mencatat semua keluhan mereka dan mulai memberikan jawaban yang bijaksana namun penuh humor. Jadi, Anda merasa tidak adil membayar pajak, bukan? Tetapi tahukah Anda bahwa jika Anda tidak membayar pajak, bagaimana raja kita akan dapat memberi Anda jalan raya yang lebih baik dan pasukan yang melindungi desa Anda?
Abu Nawas bertanya dengan nada santai, membuat banyak orang tertawa meskipun masalah yang dibahas sangat serius. Raja, yang mengamati dari kejauhan, merasa terkesan dengan cara Abu Nawas membuat rakyat merasa dihargai, sambil tetap menjaga nuansa humor yang ringan. Abu Nawas kemudian mengundang beberapa pemimpin desa dan perwakilan dari berbagai kelompok sosial untuk berbicara lebih dalam. Dalam setiap pertemuan, Abu Nawas menggunakan kecerdikan dan humornya untuk membuat mereka merasa lebih nyaman berbicara tentang masalah mereka. Ia mengatakan, jika kita semua merasa beban pajak terlalu berat, mari kita lihat bersama-sama. Apakah kita bisa memotong pengeluaran kerajaan atau mungkin meningkatkan hasil tanah Anda? Abu Nawas menunjukkan kepada raja bahwa banyak keluhan yang muncul berasal dari kebijakan yang terlalu kaku dan tidak mempertimbangkan keadaan individu rakyat. Ia juga memberi saran bahwa pajak yang terlalu tinggi bisa menyebabkan ketidakpuasan, yang pada gilirannya dapat merusak kedamaian kerajaan. Raja mulai merenung, dan perlahan-lahan ia merasa lebih jelas tentang apa yang perlu dilakukan. Abu Nawas tidak hanya membantu raja memecahkan masalah ekonomi, tetapi juga mengingatkan sang raja untuk mendengarkan dan menghargai rakyatnya. Setelah banyak percakapan dan pertukaran ide, Abu Nawas menyarankan kepada raja untuk mengadakan sistem pajak yang lebih adil dan proporsional, yang mempertimbangkan pendapatan individu. Jangan hanya melihat dari segi besar, Tuan Raja, kata Abu Nawas. Lihatlah rakyat Anda, apa yang mereka butuhkan, dan beri mereka kesempatan untuk berkembang. Abu Nawas juga memberikan ide untuk mengurangi pajak bagi petani yang tanahnya tidak subur atau yang telah mengalami kerugian besar, serta memberikan penghargaan kepada mereka yang telah bekerja keras untuk meningkatkan hasil bumi mereka. Ia menyarankan agar pajak hanya dikenakan pada mereka yang benar-benar mampu, dan sisa pajak yang dibayar digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang bisa membantu seluruh rakyat. Raja yang mendengarkan dengan seksama merasa sangat terkesan. Ia merasa bahwa Abu Nawas telah memberinya pandangan baru tentang bagaimana memerintah dengan lebih bijaksana dan adil. Tanpa ragu, Raja memutuskan untuk mengimplementasikan sebagian besar saran Abu Nawas. Setelah kebijakan baru diterapkan, perubahan besar terjadi di kerajaan. Rakyat merasa lebih dihargai, karena mereka kini tahu bahwa Raja memahami kondisi mereka. Pajak yang lebih adil diterima dengan baik oleh masyarakat, dan banyak dari mereka yang merasa semangat untuk bekerja lebih keras. Abu Nawas yang melihat semua ini merasa puas. Namun, ia tidak berhenti hanya di sini. Ia menggunakan kesempatan ini untuk berbicara lebih lanjut dengan raja tentang pentingnya komunikasi dengan rakyat dan bagaimana humor dan kecerdikan dapat membantu mengurangi ketegangan dalam situasi yang sulit. Raja sangat berterima kasih kepada Abu Nawas atas kebijaksanaan dan solusi cerdasnya. Ia memutuskan untuk menjadikan Abu Nawas sebagai penasihat pribadinya, karena ia menyadari bahwa terkadang jawaban terbaik datang dari cara yang tidak terduga. Dengan bantuan Abu Nawas, kerajaan menjadi lebih damai dan sejahtera. Kisah ini pun menjadi terkenal di seluruh negeri, dan banyak orang datang untuk mendengar cerita Abu Nawas yang lucu dan cerdas. Raja juga belajar bahwa pemerintahan yang adil dan bijaksana harus melibatkan rakyat, dan bahwa setiap kebijakan harus dipikirkan dengan hati-hati.